Oh, bisa di-record ternyata. Ini saya record di komputer, nanti akan saya upload ya. Jadi kalau di cloud takutnya cloud-nya lagi full atau apa, atau lagi ada putus koneksi. Oke. Jadi gitu tadi sekilas dengan CFP, itu Certified Financial Planner. RFP ini yang lebih jauh lagi. Saya RFP nggak terlalu hafal ya kalau nggak salah. Nah, sore ini kita kedatangan dua pembicara luar biasa di sharing session komunitas 108 ini. Sebenarnya komunitas 108 ini ya komunitas yang isinya teman-teman milenial, mostly alumni ITB, dan kita mungkin lagi mencari nama juga 108 ya, iseng-iseng aja, nanti entah nanti apa nama berikutnya. Intinya kita ngumpul di sini bareng sambil belajar. Hari ini temanya personal investment finance basic. Mungkin saya sharing posternya sambil menunggu teman-teman. Kalau Oke, sudah di-record aman. Jadi ini untuk tema sore ini personal investment finance basic ya. Di sini kita akan membahas bersama Mas Badai Samudra Jatmiko, kemudian Samuel TP Sinurat. Beliau kuliah di ITB Teknik Industri dan Fisika ya tahun 2003. Jadi mereka teman seangkatan. Untuk teman-teman yang di luar ITB ya ini pembicara ITB, kebetulan kita dari alumni ITB semua. Nah, Mas Badai sendiri aktif sebagai bankers, kemudian juga advisor nabung kids. Wah, dari namanya mungkin ini ya, seputar nabung-nabungan untuk anak-anak bisa jadi. Wah, nanti kita akan tanya-tanya ke Mas Badai. Kemudian Mas Samuel sendiri adalah Insurpreneur dan Excellent Stars Group. Jadi beliau-beliau ini adalah expertnya di dunia keuangan. Mungkin langsung aja kita akan saksikan sore ini sharing bersama Mas Badai dan Mas Samuel. Itu. Oh, Mas Samuel sudah ready, Mas Badai sudah ready. Mungkin langsung kita mulai aja ya sharing-sharingnya dari materi. Jadi kita akan mendengarkan materi santai dari bro-bro expert berdua ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab atau ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, mungkin pertama kita akan mulai dengan Mas Badai. Sudah ready Mas Badai? Oke, siap Jeff. Oke. Thank you semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih waktunya. Perkenalan dulu kali ya. Ya, betul. Perkenalan dulu, nama saya Badai Samudra Jatmiko. Tadi Fisika ITB 2003. Saat ini bekerja di dunia perbankan lah. Nah, di dunia perbankan dan memang mendalami literasi keuangan lah. Tapi di perbankannya sih saya nggak di bidang literasi keuangan. Saya justru di kredit korporasi ya. Mantap. Di kredit korporasi, di risk management. Nah, cuman ada minat lah ya, ada minat, ada semangat untuk membangun literasi keuangan di Indonesia. Makanya bersama teman-teman juga ada pergerakan tuh di Nabung Kids ya. Jadi mungkin di background saya juga di sini tulisannya Nabung Kids. Ya karena itu memang afiliasi saya menjadi advisor di situ untuk memajukan literasi keuangan khususnya buat anak-anak. Ini saya langsung share screen aja ya, Jeff ya? Iya, betul Mas Badai. Oke, siap. Bentar ya. Ini luar biasa financial planning ya. Di weekend ini teman-teman yang main di itu, ada teman-teman yang main di kripto di komunitas kita lagi pada teler juga, longsor. Ya artinya kripto saya nggak ngerti. Simpelnya kalau semua modal dipakai tabungan habis gitu. Lagi dipikirkan sama teman-teman. Yes, saya siapa? Pak Seroy. Bentar. Oke, sudah terlihat. Sudah kelihatan ya, suara jelas, layar jelas juga ya. Jelas. Oke, kita akan mulai ya. Jadi saya kemarin dapat kesempatan untuk sharing mengenai yang namanya dana pendidikan. Tapi kalau teman-teman mau bertanya hal-hal yang lain nanti di sesi ini silahkan, selama masih bisa saya jawab akan saya jawab gitu. Nah ini perkenalan dulu tentang saya. Itu sosial media saya, Facebook saya, Instagram, dan LinkedIn saya juga. Mungkin sebagian besar bertanya ada ACSI, ada CFP apa? Tadi Jeff sempat singgung sedikit. Kalau ACSI ini Associate Chartered Securities and Investment. Kebetulan saya mendapatkan title ini karena saya certified di Islamic Finance dari CISI ya, Chartered Investment and Securities ya. Nah, di situ sertifikasi dari UK dengan khusus sih bidangnya di Islamic Finance sih. Jadi tidak
nyerempet-nyerempet ke yang lain juga. Nah, untuk CFP-nya sendiri, Certified Financial Planner, kalau mungkin sekarang kemarin ada case ya di tahun 2020 tentang satu financial planner yang ramai di sosial media, CJ itu gitu ya. Mungkin saya nggak sebut mereknya. Nah, itu para profesi dari financial planner ini jadi dibenturkan dengan kondisi bahwa adanya perencana keuangan yang tidak tersertifikasi. Jadi ya kami pun juga dihadapkan pada kondisi wah kehilangan kepercayaan gitu ya dari sebagian masyarakat bahwa ternyata ada ya perencana keuangan yang jago ngomong di sosial media gitu tapi sebetulnya dia tidak tersertifikasi. Nah, ini rekan-rekan di CFP yang tergabung di dalam Financial Planning Standard Board Indonesia itu mulai menggencarkan kembali lah bahwa ada loh profesi perencana keuangan bersertifikasi yang namanya CFP. Tadi sempat juga disinggung, ada RFP juga di sana. RFP singkatannya nanti dari Sam juga bisa jelasin, Registered Financial Planner. Jadi itu merupakan suatu tahapan di mana Registered Financial Planner bisa diambil oleh rekan-rekan yang ingin mempelajari perencanaan keuangan. Itu skupnya kira-kira di level 1. Nah, nanti di saat registered financial planner-nya itu sudah bisa didapat, bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi di certified financial planner. Di certified financial planner sendiri ada 4 level, 1, 2, 3, 4, dan keempatnya harus PAS ya, baru bisa dinyatakan dia sebagai perencana keuangan tersertifikasi. Nah, itu sisanya di bawah ada profil saya mengenai Lean Six Sigma, itu di profesi saya di perbankan. Saya juga certified dari Lean Six Sigma Green Belt untuk Business Process Reengineering. Oke. Dana pendidikan si kecil ya. Jadi sambil siap-siap silahkan notes-nya disiapin. Kalau yang mau nyatet. Dan kalau teman-teman juga mau bertanya, nanti silahkan di chat, ditulis. Nanti ada sesi Q&A-nya di akhir. Kira-kira seperti itu ya. Dana pendidikan si kecil, 1, 2, 3. Prepare your notes. Kita siap ya. Oke, menu kita hari ini. Jadi saya akan bahas 3 besaran nih. Sekilas tentang biaya pendidikan di Indonesia. Udah pada tahu belum biaya pendidikan Indonesia itu seperti apa? Dan kalau misalnya kita punya uang segini itu bisanya sampai sebesar apa anak kita kelak bisa mengenyam pendidikannya gitu. Terus yang kedua, apakah kita harus investasi untuk biaya pendidikan si kecil? Itu juga jadi menu kita hari ini. Yang ketiga, karena afiliasi saya dari Nabung Kids, nanti ada tips memilih sekolah ala Nabung Kids. Jadi ya banyak tips-tips memilih sekolah, tapi kita ada sedikit tips yang akan kita share juga di sesi sore hari ini. Biaya pendidikan di Indonesia hari ini dan yang akan datang. Saya akan mulai dari sini ya. Fakta-faktanya bahwa menurut HSBC, ini salah satu bank juga yang besar internasional di dunia ini, bahwa yang namanya biaya pendidikan di Indonesia itu termasuk yang termahal, posisinya posisi ke-13. Bukan angkanya nggak enak ya 13 gitu ya, biasanya angka-angka yang dihindari nih, tapi ya kita termasuk yang tinggi lah, artinya biaya pendidikan kita itu bila dibandingkan dengan pendapatan dari masyarakatnya termasuk biaya yang tinggi, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, di Asia sendiri kita termasuk yang tinggi gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi bahwa yang namanya biaya pendidikan itu kenaikannya 10-15% per tahun. Nah, ini inflasi pendidikan itu 10-15% per tahun. Teman-teman mungkin juga bisa ngerasain lah. Dulu kita angkatan saya misalnya 2000-an, 2001, 2002, 2003, compare deh dengan yang sekarang yang masuk ITB gitu ya, yang teman-teman di ITB 2020, 2018, 2021 pasti udah beda banget biaya masuk kuliahnya. Nah, kemudian 90% orang tua di Indonesia itu sebetulnya telah mempersiapkan dana pendidikan dengan asuransi pendidikan. Ini kehalangan nama kepala saya nggak? Sebagai favoritnya. Jadi ini hasil survei dari bukunya Kak Prita Gozi ya, seorang perencana keuangan juga yang sudah terkenal. Nah, nanti apa itu persiapan dana pendidikan dengan mempergunakan asuransi pendidikan, saya nggak akan bahas dalam di sini. Kayaknya nanti akan dibahas secara dalam sama Sam ya. Gitu ya. Kak Prita legend banget. Oh iya benar, legend ya. Oke, kemudian nah, ini sedikit ilustrasi. Jadi ilustrasinya di sini kalau kita lihat dari ini ada sumber risetnya nih.
nggak kelihatan ya. CNBC Indonesia 2019. Mereka menyajikan data seperti yang ada di slide saya kali ini. Jadi kalau kita punya anak satu, terus kita pengen nyekolahin dia dari PAUD sampai nanti lulus kuliah, berapa sih besar biaya yang dibutuhkan? Kalau ngelihatnya hari ini gitu ya, hari ini kita lihat harganya itu 345 juta. Satu orang anak nih teman-teman. Ini ini bukan nakut-nakutin dulu ya. Maksudnya ini cuman saya hanya memperlihatkan data-data riset yang dilakukan oleh rekan-rekan yang memang bergerak di bidang perencanaan keuangan. Mereka memperlihatkan seperti ini, 345 juta. Tapi posisi profilnya saat ini. Jadi saat ini misalnya anaknya baru lahir gitu ya, atau anak kita baru 2 tahun, 3 tahun, kita harus nyiapin dana berapa kalau dia mau lulus sampai kuliah? 345 juta. Ternyata sebesar itu. Nah, ada nggak sih uangnya kalau anaknya 2 gimana? Kali 2 aja angka tersebut. Nah, jadi ini termasuk biaya-biaya uang pangkal yang keluarnya mungkin 1 kali atau setahun sekali atau mungkin hanya sekali selama dia masuk gitu ya, sampai nanti dia lulus nggak bayar-bayar lagi. Dan yang kedua, iuran bulanannya. Iuran bulanan ini dikalikan dengan masa pendidikan mereka. Jadi kalau 1 tahun berarti bulanan 50.000 kali 12 ditambah dengan uang pangkalnya. Nah, itu kira-kira cara perhitungannya sampai didapat angka 345 juta. Nah, kemudian ini sekilas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Ini surveinya memang rada lama nih, tapi kurang lebih bisa menggambarkan lah situasi dan kondisinya bahwa dari 2018 diproyeksikan ke 2023 dan diproyeksikan kembali ke 2028 dengan asumsi kenaikan inflasi biaya pendidikan itu 15% per tahun, di mana ITB di tahun 2018 itu 20 jutaan dan lain sebagainya di bawah situ. Ini sumber riset yang sama ya, yang dari slide sebelumnya dengan UGM 26 juta. Kalau diproyeksikan di 2028 nanti, berarti kalau anak-anak kita kuliahnya di tahun-tahun itu, ternyata dana yang dibutuhkannya luar biasa besar. Bisa 80 juta, 70 juta, 60 juta, 50 juta, bahkan ke UGM nih ketulisnya di sini 100 jutaan gitu ya. Apalagi kalau kita mau menguliahkan anak-anak kita di luar negeri, yang pasti angkanya akan jauh berbeda dengan ini, karena ada biaya hidupnya yang tinggi juga gitu ya. Nah kalau di Indonesia bisa jadi di sini harga ini ya ibaratnya anaknya masih numpang di rumah orang tua nih, ya sudahlah belum keluar biaya-biayanya gitu ya. Nah, sementara kenaikan gaji kita itu secara tahunan di angka kisaran 5-10%. Atau mungkin kalau kita lagi bernasib baik bisa 10-15, tapi itu pun tidak merata. Jadi secara rata-rata kenaikan gaji per tahun di Indonesia bisa di angka 7%. Nah itu gimana gitu ya, inflasi biaya pendidikan ini tidak bisa terkejar dengan adanya kenaikan gaji kita per tahun. So, pada akhirnya nggak akan bisa kesusul. Jadi ini case-case-nya akan kurang lebih sama ketika kita mempersiapkan dana untuk membeli rumah pertama, gitu ya. Cuman saya nggak akan bahas sore hari ini, harus buka sesi yang lain ya kalau mau mempersiapkan dana untuk membeli rumah pertama. Wah, itu nanti lain lagi. Oke. Nah, kemudian kalau ngobrol-ngobrol masalah biaya pendidikan, jangan lupa nih, sebetulnya dalam kita berbicara masalah pengeluaran, selalu ada kacamatanya 3 nih. Kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Ini saya sengaja split menjadi 2 bagian di slide ini ya. Ada yang playgroup sampai dengan SMA, ada yang perguruan tinggi. Itu kewajiban, kebutuhan, dan keinginannya ini beda-beda. Tetapi kalau kita tidak memetakan seperti ini, nanti kita tidak bisa tahu sebetulnya biaya yang benar-benar harus dikeluarkan itu seberapa besar. Nah, minimal kita harus bisa memenuhi yang kewajiban dan kebutuhan nih. Kalau memang anak-anak kita itu mau sekolah, beres di jenjang pendidikannya masing-masing. Sementara yang keinginan ini yang bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol. Kayak kewajiban, kita lihat dulu ya. Ada uang pangkal, ada uang semesteran, itu sama ya. Ada buku wajib. Kalau zaman SMA, SMP, SD pasti akan ada seragam, kemudian ada peralatan-peralatan sekolah. Minimal dengan adanya itu semua, anak kita udah bisa ke sekolah deh, udah bisa berangkat, udah bisa belajar. Nah, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ternyata butuh antar jemput kalau anak-anak ya. Ekstrakurikuler itu bayar lagi. Nah, belum lagi bekal makanan atau minumannya, dan juga kalau ada setahun kita field trip, keluar lagi biaya tuh. Itu lumayan loh kalau dikumpulin.
Nah, ada juga kebutuhan-kebutuhan lain nih kalau untuk anak perguruan tinggi. Seperti tadi saya sudah singgung ya, kalau kuliahnya di Indonesia, kepala saya miring dulu biar kelihatan slide ini. Ada uang kosan. Ini dulu kita juga anak kos semua gitu ya, yang kuliah di ITB, di Bandung, anak rantau pasti ngekos. Itu juga empot-empotan tuh, kalau nggak ngasistenin lab gitu ya, bisa nggak cukup uang kiriman. Nah, itu salah satu dinamikanya lah yang dihadapi anak-anak kita kelak nanti. Uang saku juga pasti perlu, dari kosan ke kampus, kampus ke kosan gitu kan, belum makannya sehari 3 kali. Uang praktikum, itu nggak kalah gede, apalagi kalau udah tingkat-tingkat akhir. Nah, sekarang geser tuh ya, ini saya nggak tahu nih, ada yang namanya keinginan, kalau untuk di perguruan tinggi ini ketulisnya laptop, saya masukin keinginan. Zaman dulu, zaman saya kuliah, laptop mungkin keinginan, saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Jadi yang namanya laptop itu bisa jadi yang dulunya keinginan itu sudah bergeser menjadi kebutuhan, bahan mungkin kewajiban. Kalau nggak ada, anak kita suffer setengah mati kuliahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu bergantung dari perkembangan zamannya. Tapi kalau zaman saya dulu kuliah, mungkin kita ya, kuliah dulu, yang punya laptop bisa dihitung jari di kelas. Saya aja juga nebeng di lab gitu kan, di lab praktikum minjam ya PC ya, di labnya PC, nggak ada tuh laptop. Tapi kalau sekarang kayaknya satu orang anak satu laptop. Jadi ya entahlah, bisa jadi yang namanya keinginan itu sudah mulai bergeser menjadi kebutuhan dan kewajiban dan terus seperti itu. Nah, untuk mamah-mamah nih ya, mamah-mamah yang biasa nganter anak ke sekolahan, ya entah itu yang playgroup, PAUD ataupun SD, itu biasanya ada arisan ibu-ibunya. Nah, itu nggak berasa jadi pengeluaran loh. Biayanya di mana saya nggak tahu. Ngambil dari biaya anak, biaya dapur, atau biaya yang mana tuh? Sorry, minum sebentar. Luar biasa arisan guys. Bahkan mungkin di era COVID ini ada juga arisan digital ya. Wah, itu benar. Arisan digital ya. Nah, terus ini berkaca sama mama-mama zaman sekarang juga nih. Biasanya ulang tahun anak tuh jadi pengeluaran loh. Harus diselebrate di sekolah, apalagi yang TK tuh. Nah, itu jadi biaya tuh. Kalau anak kita masuk TK umur 4 tahun, masuk SD umur 7 tahun, minimal 3 tahun tuh. Belum lagi kalau temennya ulang tahun. Nggak enak kalau nggak ngasih hadiah. Kalau temennya 20 orang, setahun 12 bulan. 20 orang udah berapa kali tuh, sebulan 2 kali ada kali ya. Harus ngasih hadiah ke temennya yang ulang tahun. Nah, ya itulah biaya-biaya yang biasanya tidak sengaja itu akan keluar dan itu akan menjadi beban pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, sekarang saya sedikit tarik kesimpulan mengenai biaya pendidikan yang barusan saya sharing, bahwa kalau kita mempersiapkan biaya pendidikan, jangan lupa perhatikan inflasi dari biaya pendidikan itu sendiri. Kemudian perhatikan biaya-biaya lain yang akan keluar. Jadi jangan hanya fokus di uang pangkal, tapi juga lihat biaya bulanan, biaya rutinnya, atau biaya gedung dan lain sebagainya, ekskul. Itu lumayan besar, biasanya jutaan setiap tahun tuh. Kalau untuk yang sekolah swasta nasional ya. Tapi kalau untuk sekolah negeri, itu jauh lebih kecil. Untuk yang tinggal di Bandung, saya rasa sekolah-sekolahnya masih enak ya. Yang negeri-negeri masih bisa mencukupi, karena saya juga dari Bandung dulu. Tapi ini pengalaman saya ya, begitu saya pindah ke Tangerang Selatan, sekarang saya daerah Bintaro, saya pusing milih sekolah di sini. Jadi pusingnya kenapa? Ternyata biaya-biaya pengeluaran untuk sekolah area Tangerang Selatan, itu kalau mau masuk negeri, ya ala kadarnya, kondisinya hanya 1-2, nggak banyak itu yang oke. Dan jaraknya nggak dekat, sehingga kita harus banting setir ke swasta, sementara di swasta biayanya tinggi-tinggi. Saling balapan antar sekolah dengan kualitas dan kekhasan masing-masing, kesannya begitu. Saya Islamic School, saya International School, saya pengantar Inggris, saya Cambridge, saya segala macam. Itu akhirnya saya sampai bikin spreadsheet Excel sendiri untuk petain dulu sebelum anak saya masuk ke SD. Karena value apa sih sebetulnya yang mau kita cari sebagai orang tua ketika mau masukin anak kita, terlepas dari biayanya yang balapan tuh antar sekolah tuh. Nanti terakhir saya akan bahas sebelumnya, kita akan lihat Oke. Nah, sekarang sebelumnya saya akan lanjutkan nih. Harus nggak sih kita investasi untuk biaya pendidikan si kecil? Ya, mungkin di sini sebagian besar udah investor, tapi saya akan mulai sedikit dari yang paling basic lah ya.
bahwa yang namanya investasi itu artinya bisa teman-teman baca di slide ini banyak banget definisinya ya. Yang kalau saya simplifikasi, ya tadi ya, ketika kita tahu inflasi biaya pendidikan itu 15%, uang kita ini bisa nggak sih ngebalap angka 15% tersebut? Bisa nggak nyusul gitu? Kalau misalnya kenaikan kita hanya 7% setahun, kenaikan gaji kita hanya 7% setahun, to be honest 15%-nya nggak akan kesusul. Kita nabung berdarah-darah juga nggak kesusul tuh angka 15%, persentasenya jauh. Nah, jadi kita gimana dong sebagai orang tua? Nyari kerjaan sampingan? Bisa. Nambah pemasukan? Bisa gitu ya. Atau nyari pekerjaan lain yang gajinya lebih gede setiap tahun? Bisa. Tapi kan ada konsekuensi masing-masing ya. Masa mau tiap tahun pindah kerjaan? Capek juga kan? Nah, makanya ada yang disebut investasi. Jadi kita berharap uang yang kita miliki saat ini berlipat ganda di masa yang akan datang. Sederhananya seperti itu. Jadi mungkin kita akan berpikir, kita kayak nanam duit ya. Nanam duit supaya nanti ada pohon duit jatuh sendiri kan nggak mungkin gitu. Kalau iya, mungkin sekarang lagi ngetren tanaman, banyak nih yang nanam pohon uang di rumah. Tapi ternyata uang tidak seperti ini. Maka dari itu kita harus melihat dari sisi investasi. Nah, kalau analoginya lagi nih, kenapa sih kita harus investasi? Analoginya tuh seperti keranjang belanjaan di atas ini nih. Nah, coba saya geser kepala lagi. 2015 uang 1 juta bisa beli sekian banyak gitu isinya, itu keranjang kita penuh. 2020 5 tahun kemudian makin dikit. Mungkin 2025 kelak itu makin sedikit lagi. Itulah yang terjadi dengan uang. Memang di situ ada inflasi ya dari mata uang rupiah. Sehingga kita harus menanggulangi hal tersebut agar tujuan keuangan kita itu bisa tercapai sesuai dengan siklus masing-masing. Hari ini cuma bahas dana pendidikan, tujuan keuangan tuh bisa macam-macam. Tadi mobil pertama, rumah pertama, ya ada yang pengen naik haji gitu kan. Itu tujuan keuangan semua. Ada yang pengen setiap tahun traveling ke luar negeri dan lain sebagainya. Supaya tujuan-tujuan keuangan itu tercapai dengan gaji kita yang segitu-gitu aja naiknya tiap tahun, diperlukan investasi. Sehingga investasi itu bisa ditaklukkan. Itu alasan yang kedua. Dan kita bisa terjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Usia kerja kita biasanya kalau di kantoran itu sampai usia 55 tahun, usia produktif bisa menghasilkan uang. Setelah itu, setelah 55 tahun kita pensiun, guys. Ya, jadi ada guys ini. Kita 55 tahun ke depan itu pensiun. Nah, ketika pensiun kan pengeluaran masih ada. Usia rata-rata kita setelah pensiun masih ada 20 sampai 25 tahun lagi tuh hidup. Sementara kita juga udah bekerja kurang lebih 20 sampai 25 tahun selama kita muda. Gitu kan? Kalau yang mungkin kerjanya dari umur 25 tahun atau 21 tahun, 25 tahun lah, itu 30 tahun teman-teman seperti saya ini, seperti kita jadi karyawan, jadi kuli nyari duit. 30 tahun tuh sampai usia 55. Setelah itu pensiun, itu ngabisin duit dari 55 ke sana. Nah, itu ada kaitannya dengan persiapan dana pensiun. Lifestyle kita pengen nggak turun. Tapi gimana caranya? Nah, itu balik lagi, perencanaan keuangan itu luas, aspeknya banyak. Itu nggak akan saya bahas juga sore hari ini. Kita fokus ke dana pendidikan. Tapi salah satu hal penting dari investasi adalah 3 hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Kalau inflasi biaya pendidikan kita ikutin yang 15% setahun. Nggak kalah ya. Ini tulisan di bawah sini sih cuman penjelasan aja. Biaya pendidikan itu 15%. Tadi kalau kita ingat di slide sebelumnya, kalau di total anak kita masuk PAUD sampai perguruan tinggi selesai saat ini juga, total biaya yang dikeluarkan 345 juta. Tapi kalau kita masukkan komponen inflasi 15% per tahun dan dia bergulung dari tahun ke tahun, itu angka akhirnya dapatnya segini nih, 848 juta, hampir 850 juta ya. Dengan usia anak kita nih sekarang dianggap nih di slide ini umur anak kita 3 tahun. Nah, jadi kebutuhan dana pendidikannya berapa? Ya, segini nih. 800 juta, no dari mana 300 saja tadi udah gede gitu ya. Ini ada lagi 848 juta. So, itulah memang yang kita hadapi bersama lah. Tidak hanya teman-teman yang ada di sini, saya pun juga pusing juga gitu kan. Tapi ternyata kita bisa mengurangi sedikit rasa pusingnya dengan cara investasi itu tadi ya. Nah, ini ilustrasinya nih kira-kira nih. Kalangan nggak? Nah, ilustrasinya begini. Kalau misalnya kita lihat
dana pendidikan itu kita menabung, caranya menabung nih. Tenang, Dai. Gitu ya. Gua mah gajinya gede, Dai. Jadi gua tabung aja tiap tahun. Pasti nyampe deh. Oke. Nggak masalah. Itu bisa, betul. Coba kita lihat nih kolom kuning di sini ya. Nah, kolom kuning. Itu kalau misalnya kita mau nabung bulanan, paling enggak setahun pertama, karena pas saya bilang setahun pertama, karena kan playgroup ini setahun lagi dananya diperlukan ya. Tapi setelah itu terjadi, maka dia sudah tidak perlu lagi menabung. Jadi seiring berjalannya waktu, tabungan ini setelah lewat setahun, yang paling atas playgroup PAUD bisa hilang. 2 tahun berjalan, taman kanak-kanak, nanti biayanya hilang. Ini kalau dibagi dengan bunga tabungan itu 2% per tahun, sebulan itu kita 5 jutaan nabungnya. Nyekek nggak? Lumayan nyekek nih. Di mana yang paling terakhir untuk perguruan tinggi itu 16 tahun kita nabungnya. Sampai si anak itu nanti 17 tahun masuk di kuliah gitu ya. Atau sorry, ini hitungannya 19 tahun anaknya masuk kuliah. 5 jutaan. Ya lumayan gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita investasi seperti apa nih kalangan kepala saya? Di sini kalau investasi kita ada berbagai macam ya. Ini saya ambil investasi yang paling sederhana yaitu pakai reksadana. Di sini ada kode-kodenya ya. RDPU reksadana pasar uang, RDC reksadana campuran, RDS reksadana saham. Dengan mempergunakan reksadana-reksadana yang jenisnya seperti itu, dengan potensi imbal hasil yang berbeda-beda, kayak PAUD, Taman Kanak-Kanak, itu kami menyarankan pakai reksadana pasar uang. Kenapa? Resikonya paling kecil. Jadi untuk melakukan investasi, perhatikan imbal hasil, perhatikan jangka waktu, perhatikan profil risiko Anda sebagai investor. Nah, karena setiap investor beda-beda. Tadi Jeff bilang, ada yang main kripto nggak? Wah, kalau main kripto itu biasanya risk profile-nya dia siap rugi gede gitu ya, tapi siap untung gede juga gitu. Nah, itu risk profile-nya tinggi-tinggi, jadi udah nggak akan kaget main saham, main RDS, reksadana saham. Tapi kalau misalnya investor baru dan kita melihat time frame-nya pendek nih, anak kita 3 tahun, setahun lagi mau masuk TK, masa iya kita main saham? Tiba-tiba sahamnya anjlok setahun kemudian, anak kita nggak jadi guys masuk TK gitu ya. Atau SD mau kayak gituin ya. SD 4 tahun, kita pakai reksadananya saham atau main kripto gitu. Tiba-tiba kripto kayak 2-3 hari kemarin anjlok gitu. Investasi kita yang tadinya ada jadi susut sekian ratus% gitu dalam waktu beberapa hari saja. Anak kita terus nggak jadi sekolah gitu kan nggak mungkin ya. Makanya kita harus memperhatikan tenggang waktunya berapa lama dana tersebut dibutuhkan. Semakin dekat dana tersebut dibutuhkan, semakin dekat ya, kita harus pilih instrumen investasi yang resikonya paling kecil. Tapi dengan resiko yang paling kecil, biasanya memberikan potensi hasil kalau di slide saya ini, atau imbal hasil, ya yang kurang lebih sama, kecil juga gitu. Jadi prinsipnya investasi memang para investor pasti paham ya, high risk, high return. Jadi kalau resikonya tinggi, ya sudahlah gitu ya. Risiko tinggi, biasanya return tinggi. Biasanya gitu ya. Tapi ada juga kalanya tidak seperti itu, ada. Cuman itu sudah pakemnya lah. Dan semakin panjang time horizon kita, semakin panjang waktu kita untuk membutuhkan dana investasi tersebut, itu akan memperkecil potensi resikonya. Jadi saya lanjut ya. Ini kalau di slide ini aja, kalau kita nabung dengan kita investasi, lumayan nih setengahnya nih turun. 40-50% uang yang harus kita sisihkan. Kan lumayan sisanya 2,5 juta bisa nyicil Mio atau nyicil Nmax. Bisa ya? Cuma bapaknya gaya-gayaan kali ya. Nah, lumayan lah sisa selisihnya. Nah sekarang saya bahas sedikit dengan reksadana lah. Apa sih reksadana gitu ya? Reksadana itu kita sebagai investor. Jadi investornya kita sendiri ini. Kemudian kalau kita jadi investor, kita mau main reksadana atau kita mau investasi, ada beberapa instrumen kan. Ini saya ambil yang sederhana, ada pasar uang. Jadi pasar uang instrumen yang memang jual beli mata uang atau mungkin kita diinvestasikan di obligasi, deposito dan hal-hal yang sifatnya risiko minim ya. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham atau saham itu sendiri. Investor kalau mau investasi di 3 barang yang saya sebut di atas tadi bisa langsung tanpa perantara. Nah sekarang kadang kita nggak paham ya apa yang kita beli. Nah untuk menghindari resiko bahwa kita salah beli,
bisa saja kita cari reksadana. Jadi reksadana itu ibaratnya saya punya seorang manajer investasi. Jadi kita punya karyawan, si manajer investasi kita. Gaya ya, uangnya nggak seberapa, tapi kita punya manajer investasi sendiri gitu buat kita. Nah, dia sudah meracik, dia melakukan racikan, kalau si Badai punya duit 200.000, ini saya beliinnya apa aja? Oh, ini saya bisa beliin dari 200.000, 50.000 saham Unilever, 50.000 lagi misalnya saham Telkom, 100.000 saya depositokan. Sehingga uang 200.000 tadi kebagi 3. Kita mikir nggak itu cara ngebaginya gimana? Nggak usah mikir, nggak usah pusing. Karena manajer investasi bekerja sama dengan bank penyimpan ya, atau bank custodian di sini, dia punya agreement, disebutnya kontrak investasi kolektif. Jadi yang saweran 200.000 tuh nggak Badai doang, ada yang lain juga teman-teman lain. Kumpulin tuh, dipuling uangnya di satu tempat. Sama mereka dibeliin lah tadi Unilever, dibeliin lah Telkom, dibeliin lah Deposito dalam satu paket disebutnya reksadana. Jadi kita akan bersentuhan dengan saham, kita akan bersentuhan dengan pasar uang, kita akan bersentuhan dengan pendapatan tetap, deposito kah, obligasi kah, secara tidak langsung melalui barang yang disebut reksadana. Nah, disitulah reksadana secara singkat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli reksadana, sebetulnya sama aja dengan teman-teman beli saham, tapi tidak secara langsung. Jadi dalam bentuk pooling dana tersebut yang dibeliin. Aman nggak? Aman, karena semuanya ada perjanjiannya. Selama manajer investasi, bank kustodiannya terdaftar di OJK, produk reksadananya, semuanya aman. Nah, jadi tips untuk mempersiapkan dana pendidikannya adalah rencanakan dana pendidikan sejak si kecil masih di dalam kandungan. Nah, ini begitu hamil, jangan stres juga ya, mama-mama atau papa-papa di sini atau enggak yang pada baru mau berkeluarga, jangan stres. Jadinya takut punya anak atau takut punya bini lagi ntar. Gawat kalau gitu kan. Maksudnya dana pendidikan begitu hamil, ya memang yang harus pertama kali diperhitungkan pada saat hamil itu biaya lahiran dulu sebelum biaya pendidikan. Tapi udah mulai dipikirin, bolehlah. Biaya lahiran juga mahal juga men. Lumayan. Mau sesar atau normal, rumah sakitnya yang kayak apa, itu juga lumayan. Jadi dana pendidikan diperhitungkan. Kemudian setelah nanti sudah dipikir-pikir, oh ya anak saya mau sekolah, survei. Jangan lupa survei sekolahnya. Kemudian rencanakan jumlah anaknya. Gitu. Rencanakan jumlah anak. Kalau memang saya mah tipe orang yang tidak membatasi jumlah anak, ya silahkan. Berarti harus mempersiapkan dana pendidikan sesuai dengan jumlah anaknya. Jangan sampai si anak, yang anak pertama bisa keluar negeri kuliahnya. Anak kedua lokal. Anak ketiga nggak kuliah nanti. Kan kasihan tuh. Anak keempat, wah boro-boro sampai SMA aja tuh. Anak kelima nanti wajib belajar aja lah 9 tahun. Wah itu kasihan kalau kayak gitu. Jadi itu akan membuat bahwa dia jadi ngebeda-bedain ya sama kakak-kakaknya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi ini tadi kita udah lihat sedikit dan saya sekarang kasih sedikit masukan, ini udah mau sedikit lagi sih slides-nya. Ada yang namanya biaya pendidikan tadi siklus bulanan dan siklus tahunan. Ada uang yang keluar bulanan dan ada yang uang keluar tahunan. Diperhatikan. Kemudian untuk uang bulanan, saran dari saya nih biasanya alokasinya tidak lebih dari 10% pengeluaran keluarga bulanan. Jadi pada saat survei sekolah, tanyain SPP bulanannya berapa. Pak, di sekolah ini SPP bulanannya gratis. Oke, aman. Kalau misalnya itu negeri, berarti harusnya gratis ya. Wah, ini swasta nasional. Wah, sebulannya 1 juta. Oke, 1 juta ini 10% tidak dari pengeluaran bulanan kita. Kalau iya, berarti itu sudah limitnya. Jadi saran saya jangan terlalu memaksakan. Tapi kembali lagi, ini value keluarga biasanya berbeda-beda. Ada yang memang, kalau saya sih value-nya gitu ya, misalnya ya ada keluarga yang saya sih value-nya sekolah mah semahal-mahalnya, sebagus-bagusnya itu saya nggak apa-apa sebagai orang tua. Nanti kita pengeluaran aja yang sehari-hari yang dikontrol, mangga gitu ya. Selama sepakat sama istri atau sama suaminya. Jadi harus kedua-duanya sepakat. Nah, karena spending kita yang normal, bukan yang normal lah, yang standar sekali alokasi dana bulanan itu di bagian bawah nih ya, 50% spending, pengeluaran tadi, jadi 10% itu ada di dalam sini ya. Kemudian 30% cicilan, kalau yang punya cicilan. Kalau yang enggak, silakan dialokasikan ke yang lain. Bisa berupa tabungan jangka panjang, bisa investasi lagi, bisa dana darurat masuk di sini. Yang terakhir 20% investasi. Nah,
Kenapa saya masukkan loan? Karena kalau rata-rata orang yang sudah berkeluarga dan sudah memikirkan anak, biasanya suka memikirkan juga cicilan rumah. Cicilan rumah itu maksimalnya biasanya 30% dari total pengeluaran tahunan. Nah, ini standarnya perbankan juga nih. Jadi, kalau bisa memang tidak boleh lebih dari 30% cicilannya. Termasuk kalau teman-teman nyicil mobil iya, nyicil motor iya, nyicil rumah iya, di saat yang bersamaan, itu jumlahin deh. Semua total cicilan itu nggak boleh lebih dari 30%. Itu kondisinya supaya keuangan teman-teman itu kategorinya masih sehat lah secara hutang ya. Nah, kemudian untuk biaya tahunan yang keluar tadi, perhatikan tenggat waktunya, kapan dana tersebut diperlukan, dan perhatikan resiko investasinya untuk menggambarkan imbal hasilnya tadi. Jadi nggak kejeglek ya, rentangnya masih jauh, kita nyiapin dana buat anak kita kuliah, tapi kita pakai reksadana pasar uang yang returnnya kecil. Nyampe nggak nyampe, cuman kurang efisien aja mencapainya. Nah, ini terakhir, kalau dari saya pribadi, kalau ditanya apakah kita harus berinvestasi untuk dana pendidikan si kecil, jawabannya sih iya. Karena investasi itu bisa mengefisienkan dana-dana yang tersedia. Kita tidak mungkin minta naik gaji setiap tahun ke bos kita 10-15%. Setahun, bos, tahun ini 15% lagi lah. Kenapa? Inflasi, bos. Anak saya mau SD, anak saya mau SMP, gitu ya. Terus naik kayak gitu ya, bangkrut tuh kantor lama-lama tutup. Kalau semua karyawannya minta 10%, 15% setahun naik gaji. Nah, kemudian bagaimana cara mengefisienkan pendapatan kita yang tersedia? Investasi. Kemudian jika kita yakin pertumbuhan pendapatan kita selalu lebih besar dari biaya pendidikan, ya maka silahkan dipilih jalur menabung. Nah, ini yang pede nih. Biasanya sih nggak banyak ya yang punya keberuntungan semacam ini. Artinya kebutuhan dia selalu tertutup dengan kenaikan gaji yang di atas 15% setahun atau 15% minimal, itu nggak banyak. Tapi kalau itu adalah Anda, maka Anda nabung aja udah cukup tuh. Nah, terus produk investasi yang dipilih itu harus sesuai dengan profil resikonya, tenggat waktunya, serta tujuan yang ingin dicapai. Mau apa gitu ya. Nah, kecuali hal ini runtuh semua kalau Anda anak sultan. Kalau anak sultan minta aja babeh, beh, cucunya mau sekolah nih, di mana? London. Ya udah nih, kasih, asik. Itu lain lagi ceritanya ya, nggak di sini. Tapi sultan pun juga investasi kok, untuk jaga harta-harta dia biar nggak cepat miskin gitu. Oke, sebelum kita beranjak, saya kasih sedikit musik lagi. Sambil nunggu nih, yang ada mau nanya di chat silakan. Oke, nanti udah mulai ada pertanyaan. Nanti saya serahin ke Bapak moderator dulu ya, sebelum saya jawabin mau gimana gitu ya. Ini udah mau selesai kok, slide-nya tinggal 30 lagi. 3 lagi. 30 kebanyakan. Jadi bagaimana kita harus memilih sekolah? Ini dari memilih sekolah ala Nabung Kids ya. Jadi dari teman-teman saya di Nabung Kids juga, dari kami, bahwa pilihlah sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang ingin dibentuk atau dicapai dan biaya yang siap disediakan. Anda punya value setiap keluarga. Anda punya nilai-nilai, pikirkan apa nilai-nilainya. Apakah anak saya perlu sekolah dengan pengantar bahasa Inggris, dengan kurikulumnya Cambridge, bukan kurikulum nasional, atau lain sebagainya. Atau Anda adalah tipe orang-orang atau tipe orang tua yang ingin punya value tata krama lebih banyak. Atau tipe orang tua yang ingin memilih sekolah alam buat anak-anaknya, supaya lebih dekat dengan alam, gitu kan. Itu beda-beda, silahkan diperhitungkan. Apakah juga Anda ini adalah tipe orang tua yang ingin menyekolahkan anak di sekolah yang ada agamanya biasanya. Apakah itu sekolah Islam, sekolah beragama Nasrani, silahkan dikembalikan. Saran yang kedua dari kami di Nabung Kids, perhitungkan jarak. 5-10 km buat kami itu sudah cukup jauh. Kenapa? Karena anak-anak akan berperjalanan, terutama anak-anak SD, bisa lelah nanti. Nanti dia bisa lelah, dan kasihan di perjalanannya juga. Sehingga ketika nyampe sekolah tidak fresh. Yang ketiga, bila SPP rutin bulanan, nah ini dari kami ya. Kalau saya dan kami sekeluarga dan juga kami di Nabung Kids, kita lihat sih, kalau nanya sekolah swasta nasional, SPP-nya berapa di sini? Dia bilang misalnya, SPP-nya di sini 1,5 juta Pak sebulan. Oke, 1,5 juta nih. Di penghasilan kita 1,5 juta itu tadi ya 10% atau tidak dari pengeluaran rutin bulanan, nyekek atau enggak? Semakin nyekek gitu ya, artinya kita maksain dan
kita juga lihat, kalau 1,5 juta buat kita terasa ringan, bisa jadi kita itu di-compare dengan teman-teman mereka nantinya. Jadi anak kita ketika masuk, itu dia akan berhadapan dengan teman-teman yang ekonominya di bawah mereka. Jadi ini berkaitan dengan psikologi anak nih. Ketika anak kita disekolahin di situ, kita ingin anak kita itu dilihat sebagai orang yang kaya, orang yang menengah, atau orang yang ekonominya menengah bawah oleh teman-temannya. Kasihan loh kalau misalnya dilihatnya, teman-teman saya Pak, gitu ya, liburan itu ke Hong Kong, ke London, ke Aussie. Sementara kita ke Ragunan Pak. Nah, kalau 80% teman-temannya nanti ceritanya gitu, itu anak-anak kita itu jadi stres gara-gara nggak bisa catch up sama lifestyle teman-temannya. Jadi mendingan jangan dimasukin ke sekolah yang kayak gitu kalau kami nih. Jadi jangan maksain. Jadi cukup cari dengan berdasarkan SPP bulanannya. Kalau Anda merasa ringan terhadap SPP bulanan tersebut, berarti Anda tergolong orang kaya di sekolah itu, entarnya gitu ya. Nah, teman-temannya anak-anak Anda akan ada di bawah. Imbal hasil negatifnya apa? Mungkin anak Anda bisa jadi sombong sih kalau kayak gitu. Jadi itu juga dihindari. Ya. Tapi kalau misalnya kebalikannya, di rumah, kebalikannya lebih kecil gitu ya, lebih murah, nah atau nggak lebih mahal tadi, bisa hal yang kebalikannya tadi terjadi. Dia melihat teman-temannya liburan ke luar negeri, sementara dia sendiri cuma bisa ke Ragunan, kemana gitu ya, kan kasihan juga. Jadi kita, kalau kami pribadi dan di Nabungcis, kita cari yang tengah-tengah. SPP saya ini yang saya bayar tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah. So berarti oke. Kita ekonomi kita, kalau anak kita masuk sekolah tersebut, adanya di tengah-tengah. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, kita sudah mengulas sedikit, saya bilang sih ini sedikit ya, mengenai biaya pendidikan tadi ya. Perlunya mempersiapkan biaya dana pendidikan, bagaimana peran investasi di sana. Nah, di sini kita perlu melindungi nih biaya pendidikan. Kita tadi sudah lihat, kalau misalnya kita mau menabung atau berinvestasi ya, untuk mengejar 800 juta sampai anak kita tadi menyelesaikan perguruan tinggi, kita perlu menginvestasikan 2,5 juta sebulan. Anda pekerja, Anda karyawan, Anda berpenghasilan tunggal sebagai seorang ayah karena istri tidak bekerja. Itu ada resiko di sana. Apa resikonya? Mohon maaf nih semuanya, resikonya pasti resiko kematian gitu ya dari si pencari nafkah. Jadi kalau terjadi kematian dari pencari nafkah, even cuma 2,5 juta saja sebulan yang Anda harus sisihkan, bisa jadi tidak jadi disisihkan karena Anda perlu hidup. Prioritasnya jadi geser. Jadi ada resiko di sana ya. Bagaimana jika itu terjadi? Lain ceritanya ketika Anda berpenghasilan suami istri, berdua-duanya memiliki penghasilan. Tapi tetap saja ketika salah satu meninggal dunia, penghasilannya turun sudah pasti. Dan kita tidak tahu berapa persen, apa setengahnya, apa 70% hilang, atau mungkin 30% hilang. Nah yang kedua, ada risiko lain yaitu kegagalan investasi. Jadi pada saat melakukan investasi, bukan hanya kita beli dan kita diemin aja. Nanti tiba-tiba 10-15 tahun lagi dilihat, investasi itu harus dipantau secara berkala. Apakah mau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu perlu dilihat on track apa tidak, jeblok apa enggak. Karena kalau misalnya waktunya masih ada, kita bisa pikirin cara-cara penanggulangannya. Nah, jadi atas kedua risiko yang mungkin muncul tersebut karena panjangnya jangka waktu investasi, tadi ya, anak kita umur 3 tahun, dia kuliah umur 19 tahun, 16 tahun men ke depan. Kita nggak tahu yang apa yang akan terjadi dengan diri kita dan istri kita dan suami kita 16 tahun ke depan. Jadi ini resiko muncul itu dua, kehilangan kematian dari pencarian nafkah atau meninggal tadi dan kegagalan investasi. Nah keduanya ini harus dilindungi secara resiko. Ini saya hanya secara umum ya, secara umum resiko kematian itu dilindungi dengan asuransi jiwa term life. Kenapa term life? Karena kita tidak perlu lagi menyisihkan ketika anak kita selesai kuliah, sebetulnya seperti itu ya. Karena kalau kuliahnya sudah selesai, nanti ya selesai juga kewajiban kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan dana pendidikan. Nah, kalau misalnya mau terus asuransi jiwa term life ini ada dana, mau dilanjut silahkan. Apa itu asuransi jiwa term life? Mungkin nanti sama Sam akan dibahas lebih detail yang part ini. Atau kegagalan investasi tadi. Kita sudah petakan seperti slide yang tadi saya sediakan. Jangka pendek reksadana pasar uang, jangka menengah reksadana campuran, jangka panjang reksadana saham. Bisa nggak satu waktu ketiga jenis investasi ini jeblok semua, hancur semua?
saya nggak bisa bilang nggak mungkin, tapi itu bisa saja terjadi. Krisis 97 membuktikan semuanya hancur, semuanya crash, bisa jadi semua juga hancur gitu ya. Nah, makanya kegagalan investasi ini di cover dengan apa? Salah satunya dengan kita memiliki dana darurat. Dana darurat sebenarnya ada section sendiri juga, bagaimana cara mempersiapkannya, berapa besar harus dipersiapkan. Tapi secara garis besar, dua hal inilah yang harus kita jaga ya. Oke, mungkin sih dari saya itu aja. Ya, biar semangat sore-sore ya. Habis lebaran lagi kan. THR masih banyak sisa, investin. Jadi mungkin belajar di sini aja nggak cukup sih. Kita harus nyoba. Saya juga masih terus belajar untuk persiapan dana pendidikan, pengelolaan keuangan. Dan memang tidak cukup dengan willingness itu tadi ya. Kita harus tetap coba, kita harus eksekusi. Gagal sih selalu ada, tapi kalau misalnya kita nggak coba, kita akan lebih jauh lagi dari target yang kita mau kejar. Mungkin itu aja. Kalau yang pengen tahu seputar Nabung Kids itu apa, silahkan lihat profil kami, Instagram kami di @nabungkids. Ada website kami juga, www.nabungkids.com. Nanti di situ ada sedikit edukasi mengenai keuangan anak. Jadi kita fokus di anak-anak kecil memang sampai preteen atau remaja. Nah, termasuk juga dengan buku-buku dan alat edukasi keuangan. Nah, kalau perlu buku-buku dan alat edukasi keuangan, silakan cek IG-nya, langsung di-follow sekarang. Mungkin follow IG saya nggak terlalu penting, follow IG Nabung Kids, silakan supaya jadi duit. Nah, kalau memang mau kelas mini kelasnya, ikut join kelas mini kelasnya, belajar tentang bagaimana cara ngajarin keuangan ke anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Ya, di-follow juga di Nabung Kids. Kita akan buka event-event mini kelas di situ ya. Paling itu aja. Terima kasih, Jeff. Saya kembalikan ke Jeff dan ke Sam untuk materi berikutnya. Kepanjangan, sorry. Oke, siap. Thank you banyak tadi buat teman-teman yang dapat ngacung. Bisa mungkin sambil dituliskan pertanyaannya di chat ya, luar biasa. Ini Mas Badai ini materinya seperti badai, isinya daging semua tadi. Dagingnya ya tinggal dibumbuin gimana supaya enak kita makannya di beberapa tahun ke depan. Oke, kita mungkin akan lanjutkan materinya ke Mas Samuel nih, lanjutan makin mendalami nih ya. Jadi tadi seputar financial planning, investasi, dan wah apa nih ya kejutan berikutnya dari Mas Samuel. Mungkin Mas Badai sambil melihat pertanyaannya silakan. Mas Samuel mungkin dipersilakan buat share screen. Oke, thank you Bro Jeff sama Bro Badai, sharingnya keren banget. Saya kasih tepuk tangan dulu untuk Bro Badai sama Bro Jeff ya. Thank you banget juga nih teman-teman semua nih, lebih dari 40 orang yang hadir ya. Jadi sore-sore kita sharing session seperti ini ya di komunitas 108. Saya mau ingat kembali ya, walaupun kemarin kita ya dalam artian belum jadi ya, belum mencapai untuk ketua dari si Bro Saska, tapi kita tetap lakukan sharing session karena kita bukan hanya berhenti di sekedar pemilu, tapi kita juga mau bermanfaat ya, mau bermanfaat untuk dari kita untuk kita dan juga untuk semua alumni ITB supaya mudah-mudahan sesuai dengan yang tagline dari Bro Saska untuk mencapai Indonesia Emas, kita semua lebih siap. Nah, dari sisi perencanaan keuangan, nah, kita kerucutkan hari ini dari Bro Badai sudah bagikan tentang dana pendidikan ya, keren banget sih. Saya juga belajar tuh, memperkaya juga tuh. Soalnya anak saya juga nih, saya kan baru pindah ke daerah Kelapa Gading, Bro Badai, jadi perlu menyesuaikan juga area sekolahnya kan, sebelumnya Jakarta Timur. Begitu, Lebih premium tuh kalau Kelapa Gading. Nah ya itu dia. Gawat itu juga. Jadi ya itu bagus sekali ya. Oke teman-teman, saya juga izinkan saya sharing juga nih ya teman-temannya, bukan ngajarin. Sebentar saya share screen. Apakah udah muncul ya? Oke, udah muncul ya Bro Jeff ya? Sip. Oke. Tema kita kan kita mau bahas tentang dana pendidikan dan dana darurat. Tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Bro Badai tentang dana darurat, bahwa itu juga sangat penting untuk mengantisipasi resiko kegagalan investasi teman-teman. Nah, saya akan highlight sedikit, mungkin saya nggak terlalu panjang sisinya karena teman-teman sudah mendapatkan ilmu ini juga ya dari internet. Teman, kita perlu juga melakukan sharing session seperti ini karena kadang-kadang untuk teman-teman yang mungkin bukan fokusnya di sini,
baca-baca internet, baca-baca bahan-bahan seperti itu, mungkin bisa jadi lupa, bisa jadi nggak eksekusi. Tapi kalau kita diskusi seperti ini, kita bisa ingat kembali, remind kembali, oh ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya, terkait tadi dana pendidikan, terkait juga nanti dana darurat seperti apa, dan hal-hal yang selanjutnya saya akan mau highlight untuk kita semua. Nah, saya mau angkat mengenai menabung untuk masa sulit, teman-teman. Oke, tadi Bro Badai ada cerita RFP ini Register Financial Planning, teman-teman ya. Jadi di Financial Planning Standard Board itu ada CFP sama RFP. Jadi kalau RFP ini lebih fokus ke untuk perencanaan basic investment dan perencanaan proteksi yang tadi sudah disinggung Bro Badai ya, tentang asuransi jiwa dan sebagainya. Bro Badai itu CFP itu termasuk asuransi juga, tapi dia juga mengenai tax planning dan juga mengenai investasi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, ini profil singkat saya. Saya juga MDRT, maksudnya MDRT itu adalah salah satu organisasi ini ya, yayasan MDRT. Jadi yayasan organisasi non profit, tapi kita diakui secara internasional teman-teman. Kemudian saya juga bergabung di Excellent Star ya, bisnis partner di sana. Tahun ini juga agency director, kemudian saya juga fokus ke millennial personal family corporate insurance ya, saya lebih fokus ke insurance. Namun ada nggak teman-teman yang konsultasi dengan saya sebelum insurance atau investasi? Banyak juga yang diskusi tentang dana darurat, diskusi tentang ini cash flow kacau seperti, bahkan dulu saya sempat juga bantu teman yang terlilit kartu kredit 3 sampai 5 gitu. Nah itu kita bereskan bareng-bareng teman-teman ya, supaya apa? Supaya kehidupannya bisa lebih baik gitu. Karena kalau bicara investasi, bicara asuransi dan menyisihkan hal-hal lain, kalau misalnya masih terlilit hutang, nah itu kan nggak akan bisa ya. Oke, ini IG saya Samuel Tonggo, boleh di follow juga, nanti kita bisa engage di sana, ini email saya dan WA saya. Oke. Nah saya mau kasih quotes dari Dave Ramsey teman-teman ya, di Outdoor Financial Peace dan The Total Money Makeover. Jadi dia bilang gini teman-teman, perencanaan keuangan itu memberitahu kita kemana uang kita akan gunakan, bukan membuat kita penasaran kemana uang sudah kita gunakan. Nah, artinya gini, kalau kita di akhir bulan ya, tiba-tiba, ini kemana ya semua uangnya ya? Kok numpang lewat gitu ya? Masuk, numpang lewat gitu. Nah, itu berarti perencanaan keuangan kita masih belum baik, teman-teman ya. Makanya bisa konsultasi juga tadi dengan Bro Badai, dengan saya, dengan teman-teman yang profesional di bidang jasa keuangan. Jadi itu teman-teman. Jadi kita bisa tahu, kita merencanakan uang saya mana pos-posnya. Tadi udah cerita untuk maksimum untuk cicilan, ya berapa yang disisihkan untuk investasi, tabungan, dana darurat. Mungkin ada juga yang support orang tua. Nah, itu memang harus kita posting, kita budgetin, teman-teman ya. Nah, nggak bisa kita udah kirim aja, kirim. Yang penting mengalir aja kayak air. Nanti kalau mengalir, ya ada istilah kata orang, kalau mengalir air lama-lamaan, kalau di perumahan airnya kecomberan. Ya. Kita nggak mau kecomberan, kita maksudnya mau hidup yang lebih baik, yang lebih terencana, supaya apa? Supaya kita tidak mengarah kepada kegagalan, teman-teman. Justru mengarah kepada keberhasilan. Oke, nah highlight saya yang pertama ini dana darurat. Nah ini teman-teman mungkin sudah pada tahu, tapi saya refresh kembali ya, dana darurat ini adalah dana yang dicadangkan. Nah, memang harus dicadangkan ya teman-teman ya, di luar pos-pos pengeluaran dan tabungan. Dan daruratnya hanya dikeluarkan untuk kebutuhan mendesak ya. Tadi contohnya kalau ada kegagalan investasi, ini tiba-tiba reksadananya mungkin kita taruh reksadana campuran ya, yang belum ada yang sampaikan. Reksadana campuran ada nggak risiko gagal juga? Ada juga. Nah, risiko kalau kita taruh yang jangka panjang, pas kebetulan waktu mau kita butuh dananya, kita mau tarik, pas lagi turun. Nah itu kan repot. Atau kayak kemarin pandemi, pas mau masuk sekolah, ya kan kalau mungkin masih anak TK atau mungkin PAUD masih bisa lah gitu ya, PAUD nanti aja TK. Nah, kalau misalnya harus SD seperti anak saya kemarin harus SD, kan nggak mungkin, walaupun pandemi nggak mungkin saya tunda sekolah teman-teman. Jadi kita harus persiapkan. Nah, investasi kalau pas kemarin pandemi juga lagi pada turun ya, banyak teman-teman yang cerita juga saham segala macam semuanya tengkurap lah. Nah kalau kita nggak punya dana darurat yang cukup baik, nah itu akan menjadi masalah ya, ujung-ujungnya mungkin akan bisa minjem. Nah kalau minjem belum tentu juga kan keluarga atau siapa yang bisa minjemin kita dengan lagi kondisi pandemi seperti ini. Nah, jadi untuk hal-hal mendesak kita sangat perlu menyiapkan dana darurat teman-teman. Misalnya kalau kena PHK, ada beberapa teman juga, klien-klien saya juga yang cerita lagi kena penyesuaian income 50%, bahkan yang bisnis lagi turun. Nah, tapi memang kita sih tetap berusaha, tetap berkarya, tetap berusaha bekerja keras supaya bisa
balik lagi gitu ya, dana kita, investasi kita juga kita bisa tambah lagi ya. Kalau pas investasi turun, nanti mungkin next session kita juga akan ada sesi mungkin dunia persamaan, ada Bro Singgi yang nanti akan kita ajak juga. Nah itu keren juga, bisa kita dapatkan investasi ya yang trading tapi lumayan. Tapi kalau nggak ada dananya di mana investasi, ada teman saya bilang gini, teman-teman, financial planning itu tidak menjawab masalah kita kalau tidak ada uangnya. Ya, betul, kalau nggak ada finansialnya apa yang mau di planning ya teman-teman ya. Jadi penting sekali memang ketersediaan dana ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalau juga tadi dari kerusakan rumah atau kendaraan lagi rusak, mungkin kita tidak menggunakan dana tersebut karena itu juga aset investasi untuk orang-orang yang berbisnis bekerja, yang menggunakan kendaraan, yang juga ya rumah untuk tempat tinggal, nggak mungkin kita biarin seperti itu. Nah, jadi ini beberapa contohnya ya penggunaan darurat. Nah, oke. Nah, saya mau kasih polling dulu teman-teman. Yuk, boleh ya teman-teman kita partisipasi kawan-kawan, awareness mengenai dana darurat. Ini sih santai aja sih teman-teman ya, nggak serius, nggak yang sampai dalam banget. Cuman kita pengen sama-sama ini nih mengetahui nih tentang awareness kita semua nih tentang dana darurat dulu nih teman-teman, karena ini basicnya ya, ibaratnya kalau kita membangun rumah, fondasinya yang harus disiapkan itu dana darurat. Nah, kalau dana daruratnya nggak kuat, ya seperti tadi, kondisi-kondisi seperti ini, kondisi jeblok investasi, nggak ada dana darurat, kita cukup kelimpungan, gitu ya. Boleh teman-teman ya, saya launch pollingnya mungkin sekitar setengah menit ya. Oke, udah muncul kali ya, Bro? Ya, udah muncul. Silakan diisi guys, sambil nanti. Oke. Sedikit sini. Oh, hostnya nggak bisa ngisi. Siap, berarti peserta yang ngisi. Dia saya pengen ngisi. Iya. Silakan diisi ya teman-teman, cuma 4 Silakan. pertanyaan. Sambil diseruput dulu kopinya atau tehnya atau camilannya. Oke, ini seberapa penting dana darurat? Apakah sudah menyiapkan dana darurat? Di mana menyiapkan dana dan apakah sudah pernah menggunakan? Wah, ini menarik nih. Apakah pernah kepake? Oke. Iya kan. Silakan. Ya gimana Bro? Nggak apa. Ya tadi siapa tahu yang kepake gimana tuh Mas Samuel? Ya siapa tahu yang kepake mungkin contohnya dia jago saham juga nih, dana daruratnya ada nih. Analisanya jago nih. Ini pasti untung. Gua pakai sebentar dana daruratnya, cuan kan lumayan juga. Ada juga, tapi memang nggak disarankan dana darurat kan untuk backup teman-teman kalau memang sudah pro ya. Jadi teman saya Bro Singgi ada cerita tuh kalau di saham, BUMN saham itu high risk atau low risk. Nah, dia cerita juga itu sebenarnya low risk sih kalau bagi orang yang udah pro ya. Kalau di dalam game ada pro player, kalau di investasi atau persamaan atau dunia jasa keuangan kita juga perlu menjadi pro ya teman-teman ya. Supaya kita benar-benar yang high risk pun bisa jadi low risk lah, tapi benar-benar kita profesional kan udah pengalaman banget gitu. Oke, udah terisi nih ya, berapa orang nih, kalau yang di nomor 1 udah 24 orang yang isi. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Mantap. Silakan yang sudah mengisi, tadi pertanyaan-pertanyaan ke Mas Badai sudah mulai pada dijawabinnya di kolom chat. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit di akhir juga, jadi sementara dijawab di chat. Siapa tahu ada yang ingin bertanya hal lainnya juga, jadi sambil ngalir. Oke. Oh, ini masih ada masuk lagi 24/36. Ya udah nggak apa-apa, saya enaknya mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi jalan ya. Udah quorum Mas, 50% aman. Oke, udah quorum. Share result. Nah, ini teman-teman. Nah, ternyata dari yang pertama teman-teman ya, seberapa penting, ternyata nggak ada yang jawab biasa aja tidak penting. Nah, ini keren nih. Kita semua udah secara basicnya sudah teredukasi dengan baik nih ya teman-teman semua ya. 72% menjawab sangat penting. Nah, ini keren banget nih. 28% menjawab cukup penting. Nah, yang biasa aja enggak, berarti dana darurat ini porsinya udah nggak dianggap sebelah mata. Ini udah sangat bagus teman-teman semua ya. Nah, apakah Anda sudah menyiapkan dana darurat? Nah, ini mulai kita lebih spesifik di poin 2. Saya bikin pollnya untuk ada yang sampai cukup lama enggak ya? Karena gini teman-teman, waktu saya ada diskusi sama Bang Safir Senduk ya, dia cerita kalau di kondisi pandemi gini itu harus 12 bulan sih sebenarnya, karena memang Pak itu aja masih tahun lalu tuh waktu kita diskusi. Nah, ternyata ini setahun
cukup lama ya, cuman memang kita sudah belajar, sudah ada yang mungkin teman-teman yang bisa switching atau mitigasi resiko pandemi ini untuk cari income tambahan lainnya. Jadi sudah mulai bisa backup lah. Tapi ternyata ada yang 1 sampai 3 bulan, oke, daripada nggak mulai, that's good. Ada yang 4 sampai 6 bulan pengeluaran rutin, ada yang 7 sampai 12 bulan. Nah, tapi ini yang paling banyak nyiapinnya masih di 1 sampai 3 bulan pengeluaran rutin. Oke, ini berarti mungkin masih stuck ya, teman-teman ya. Tapi memang kalau secara rencana keuangan pada umumnya memang kalau kondisi yang masih normal ya gitu ya, belum new normal, kemarin itu kita 6 bulan. Saya juga sih nyiapin dana darurat itu tahun lalu sebelum pandemi itu memang ada di 1 tahun, teman-teman, memang ya, 1 tahun 12 bulan biaya hidup lah. Nah, kebetulan karena tahun ini ada beli aset, pindah rumah, jadi memang dana daruratnya cukup kegerus ya teman-teman ya. Tapi memang lagi kita isi lagi, tapi minimum di angka 6 bulan masih ada. Nah, kemudian nomor 3 ini di mana Anda menyimpan dana darurat? Oh, rata-rata ada di rekening bank. Nah, ini memang betul ya, tadi dana darurat memang harus disimpan di rekening bank. Ada yang rekening reksadana, is okay, rekening reksadana. Kalau dana daruratnya udah cukup besar, ditaruh yang aman ya, yang mungkin yang campuran supaya sedikit resikonya moderat, is okay juga. Oh, ada juga nih yang naruh dana darurat dedikasi investasi saham. Nah, mungkin ini yang profesional tadi yang saya bilang tuh. Ada 2 orang. Nah, ini boleh lainnya ada yang 4 dulu. Oke, lainnya. Nah, mungkin ini ada yang dana daruratnya berupa emas ya. Ada yang mungkin dana daruratnya ya macam-macam. Oke. Nomor 4, apakah yang sudah pergunakan? Oke, 60% ternyata ada yang belum pernah menggunakan. Wow, artinya dari teman-teman semua di sini secara umum ya, secara garis besar kita semua secara polling ini 60% berarti bisa ya antisipasi terhadap pandemi kemarin. Ada 1 orang nih pernah karena sempat nggak kerja, betul. Itu memang perlu digunakan. Baru mulai bisnis belum ada yang pakai. Oke. Karena teman saya ada juga klien saya diskusi ketika dia mau memutuskan untuk mulai bisnis, itu minimal harus 6 bulan dia hidup, teman-teman ya. Jadi supaya apa? Supaya ya kita nggak tahu kalau just in case. Saya kemarin ada diskusi juga tuh waktu saya follow up, ada teman ya yang alumni juga, saya follow up untuk milih Saska ya teman-teman ya, waktu itu cerita dia bisnis, tapi waktu saya tanya sekarang gimana bisnis, aduh bro, gue kembali kerja dulu karena pandemi luar biasa. Nah, dia pasti kemungkinan menggunakan dana darurat itu waktu kemarin bisnisnya tidak going so well ya. Jadi it's okay, harus mitigasi risiko pindah ke kerja dulu, nggak masalah. Yang penting anak istri tetap bisa dinafkahi, teman-teman, itu yang paling penting ya. Kemudian pernah karena bisnis lagi menurun, oke, 2 orang. Pernah karena masalah kesehatan, ada yang menggunakan dana darurat untuk masalah kesehatan. Pernah karena lainnya, belum pernah. Oke. Terima kasih teman-teman semua ya untuk untuk pollingnya. Saya stop share result dulu. Oke. Siap. Nah, lanjut. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman semua semuanya udah menyiapkan, hampir semuanya sudah menyiapkan ya. Minimum 1 bulan pun udah nyiapin, tapi secara survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center ya, di masa persis lah awal-awal pandemi itu ya, sebelum pandemi bahkan 26 Februari 1 Maret 2021, 2.490 responden 34 provinsi itu hanya 37% teman-teman masyarakat yang memiliki dana darurat selama pandemi. Jadi memang harapan kita sih, maksud dari sharing session ini, kita pun ketika teman-teman berdiskusi dengan teman, dengan keluarga, teman-teman juga boleh juga sih sharing ya, minimal kan memang lebih bagus kalau kita punya sertifikasi, dan teman-teman bisa ngambil sertifikasi juga. Namun ketika kita bermaksud untuk mengedukasi teman, keluarga, saudara, nah kita juga bisa nih menyarankan mereka untuk bisa mendarurat. Supaya apa? Karena ini kepentingan kita bersama. Kita memiliki kepentingan yang lebih besar gitu, kepentingan banyak orang. Karena kalau nggak memiliki dana darurat, ibaratnya kayak keluarga atau saudara, itu bisa juga impact-nya ke kita. Ya, jangan sampai ya mungkin kita pula yang dipinjamin kan, seperti itu kalau nggak ada darurat. Tapi ini tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Jadi 37% teman-teman. 19,8 mengaku hanya 3 bulan. Jadi paling banyak itu 3 bulan ke depan. Ya, kalau kita tadi paling banyak 1-3 bulan, mirip ya. 8,58 mengaku dana darurat tersebut 4-6 bulan ke depan. Nah, sedikit tuh yang siapin sampai setahun memang. Memang jarang-jarang. Nah, memang orang juga rata-rata dulu kita dari 6 bulan, teman. Karena new normal ini kita perlu juga mengantisipasi sampai 12 bulan, teman-teman. Nah, info tambahannya, ketika kondisi kemarin awal pandemi,
53% kondisi keuangan memburuk. Nah, jadi antisipasi ke depan memang dana darurat ini tidak boleh dianggap remeh, teman-teman ya. Nah, mungkin next time juga selain kita bahas investasi saham atau juga kita akan kupas lebih dalam lagi bersama teman-teman lain yang profesional juga di bidangnya untuk penyiapan tentang dana darurat ini. Nah, saya ini hanya akan share global-globalnya aja dulu, teman-teman. Kemudian gimana prioritas kita, teman-teman ya? Nah, ini ada beberapa pos yang mungkin secara umum diskusi, kalau klien-klien saya diskusi tentang perencanaan-perencanaan, ada yang perencanaan tabungan investasi, biaya pendidikan anak, tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Bro Badai, ada juga yang support orang tua atau keluarga. Nah, kalau sudah berpasangan, ini juga mesti ada diskusi ya, kesepakatan bersama. Tapi kalau masih single, ya tergantung sebebasnya ya, tapi perlu juga diatur ya, dibudgetin, karena kalau kita nggak punya perencanaan, tadi kita bisa mengarah ke kegagalan. Kemudian ada dana darurat, ada juga yang prioritasnya rumah dan kendaraan, ada yang prioritasnya kesehatan, ada yang prioritasnya dana pensiun. Teman-teman, mungkin ada lagi pos-pos lain, bisa nanti ditambahkan, tapi sekarang atau nanti nih kita mau nyiapin ini semua, ya kan? Nah, kalau saya memang, karena saya di industri jasa keuangan juga yang mempelajari hal ini, memang dana darurat, saya memang tempatkan di deposito, teman-teman. Income masuk, langsung saya sisihkan kurang lebih minimum 3-5% lah itu rata-rata untuk nambahin dana darurat. Walaupun dana darurat sekarang udah ada sekitar 6 bulan, tapi kita tambahin terus. Karena apa? Karena ya kita nggak ngerti juga ya kan kondisi-kondisi seperti ini sampai kapan gitu. Kita juga kadang perlu juga membantu keluarga. Nah, kondisi pandemi gini pun ada juga, misalnya waktu itu beberapa waktu lalu orang tua, adik yang perlu dibantu. Ya nggak mungkin kan juga keluarga masa minta bantu orang lain dulu, ya kita bantulah. Mungkin sebagian dari darurat kita perlu kita sisihkan untuk membantu mereka. Ya, teman-teman. Jadi sekarang atau nanti. Nah, teman-teman semua tadi sudah keren, artinya sudah menyiapkan minimum mulai dari 1 bulan ya. Oke, tinggal benar-benar nanti dipastikan pengelolaannya. Nah, kemudian setup dana darurat. Kalau mungkin teman-teman yang masih 1 bulan tadi karena memang 1 atau 3 bulan yang mau naik ke 6 bulan, yang 6 bulan tadi rata-rata mau nyiapin setahun. Nah, ini yang bisa saya sharingkan pertama itu untuk setup dana darurat ini seberapa besar dana darurat yang ideal bagi kita ya. Memang ideal bagi kita belum tentu ideal bagi orang lain, tapi secara umum 6 bulan itu normalnya, teman-teman ya. Nah, tapi dalam kondisi pandemi ini seperti saya bilang itu idealnya up to 12 bulan. Kondisi normal 6 bulan. Nah, persentase yang disisihkan. Nah, kalaupun memang saat ini kondisi pandemi nggak bisa, nah, dicoba diupayakan 1% lah minimal, teman-teman. Nambahin dana darurat ya. 1% sampai 5% kalau Kak Prita Gozali bilang 5%. Nah, itu 1% ini ada di organisasi MDRD saya. Kalaupun nggak bisa, 1% aja lah minimum. Jangan sampai nggak mulai gitu. Kalau nggak akan kesiap nih, nggak akan tersiapkan maksudnya dana darurat ini ya. Nah, kemudian pos-pos outflow mana? Kalau misalnya kita cukup susah ini ngisi dana darurat ya, karena udah terlanjur banyak nih pos-pos pengeluaran. Kita lakukan analisa cash flow, teman-teman ya. Analisa cash flow ini bisa teman-teman diskusi dengan profesional jasa keuangan, Bro Badai juga CFP bisa, saya juga bisa, untuk melihat apa? Untuk melihat kondisi existing income kita, compare to pengeluaran tetap dan tidak tetap. Ya, nah pengeluaran tetap ini juga nanti bisa dianalisa mana memang yang sebenarnya tadi kebutuhan, keinginan, kewajiban, bisa dianalisa seperti itu, teman-teman. Ya, kalau memang sudah wajib itu, daripada nanti misalnya ini udah terlanjur nyicil motor atau nyicil mobil, nyicil rumah, kalau nggak dialokasikan nanti ini dong ditarik sama bank. Nah, itu oke lah, itu nggak bisa dikeluarin, teman-teman ya. Tapi mana nih hal-hal yang mungkin beli bakso atau yang mungkin sering pesan Gojek, pesan boba atau apa ya, mungkin dikurangin ya. Yang biasanya seminggu itu wajib tuh, seminggu itu wajib 3 kali, kurangin 1 kali. Teman-teman, ini bisa kita analisa cash flow-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, biji banyak sih aplikasi bisa. Teman-teman bisa pakai aplikasi juga atau bisa Excel juga, atau mau diskusi minta pendapat kita nanti lebih lanjut setelah sesi ini juga bisa. Kemudian pengeluaran tidak tetap. Nah, ini juga perlu dilihat yang tidak tetap ini. Nah, kalau sekarang memang kondisi pandemi kayak liburan ya, yang sesekali yang untuk entertainment itu mungkin berkurang. Nah, tapi kalau kondisi ini normal, kalau balik lagi ke setelahnya, jangan sampai dana darurat kita tergerus lagi. Kemudian kalau yang terlilit hutang, teman-teman, perlu lakukan identifikasi
dan konsolidasi hutang-hutangnya. Maksudnya simpelnya gini, hutang-hutang yang besar bunganya cukup yang lebih besar itu jadi prioritas utama, teman-teman. Nah, jadi bukan utang yang nilainya besar dulu kita prioritasin untuk terusin, tapi yang persentase bunganya. Waktu saya bantu teman saya ya di komunitas yang punya utang kartu kredit sampai 4 sampai 5, itu memang saya minta tolong keluarin coba print-printnya, boleh ya, kita lihat, kita bantu untuk dia lakukan analisa. Nah, akhirnya kita bantu pergi ke banknya, coba minta nego. Mana nih yang bisa, karena kan udah gagal bayar nih, bilang ya, udah berapa bank. Nah, minta negosiasi bunga, negosiasi apa pokok dikurangi. Nah, itu lakukan identifikasi mana utang-utang yang bisa kita negosiasi, lakukan konsolidasi juga. Kalau memang ada satu utang yang misalnya kita bisa, ada nih kebutuhan aset, udah kita nggak agunkan, tapi kita pinjam dari bank tersebut dengan persentase bunga yang paling kecil. Nah, kita bisa gunakan uang yang cair dari pinjaman tersebut untuk membayar yang lain-lain yang tadi ya. Kalau memang kita sudah tidak ada sumber income lain ya. Kalau misalnya pun masih memungkinkan ya dalam arti minjam sama keluarga yang mampu tapi ada komitmen, itu oke juga. Tapi kalau misalnya umumnya yang pernah terjadi adalah saya itu bantu mereka lobby sama banknya utang mana yang bisa paling kecil persentasenya, kemudian kita pinjam lagi tapi untuk bayar sekaligus semua, sehingga hutang-hutang lain yang persentasenya cukup besar jadi menurun kan, jadi hanya kita fokus di satu hutang aja. Nah, opsi-opsi income tambahan pun perlu, teman-teman. Nah, klien saya kemarin karena pandemi cukup luar biasa ya, dampaknya sampai sempat dia cuma dapat 10%. Jadi uang ini doang, teman-teman, uang sembako doang. Karena dia kerja dia padahal GM, teman-teman ya, GM di salah satu salon yang terkenal ya, Irwan Tim, Pak, teman-teman tahu. Nah, itu berat gitu, sampai memang akhirnya kita diskusi ya, pokok apa nih sukanya nih, mungkin jualan lah ya kalau yang cara cepat. Jualan apa? Dia akhirnya dapat nih jualan online ya, seperti salmon dan produk-produk yang lumayan lah, gitu. Untungnya pun lumayan, tapi juga sehat lah ya, jadi makanan-makanan sehat. Jadi perlu kita mempertimbangkan opsi-opsi untuk income tambahan. Nah, oke, instrumen keuangan untuk penyimpanan darurat apa nih? Nah, tadi teman-teman sudah banyak yang milih bank ya. Kalau itu sangat bagus. Mungkin kalau dana darurat cukup banyak dan teman-teman resikonya itu low risk ya, teman-teman yang nggak terlalu berani risiko. Saya juga termasuk orang yang nggak terlalu banyak berani ngambil risiko, teman-teman. Saya taruhnya di deposito sih. Jadi deposito beberapa bank kan udah bisa yang langsung online ya. Nominal tertentu langsung buka, nominal tertentu langsung buka. Tapi itu khusus untuk dana darurat ya. Tabungan nanti bisa dibedain lagi, dan investasi dibedain lagi. Nah, teman-teman bisa list semuanya pengeluaran, langsung di total. Nah, kira-kira mau berapa tahun sih berapa bulan nih biaya hidup yang saya harus siapin. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini simpel sih ya, saya ini berdasarkan pengalaman aja ya, teman-teman ya. Jadi dana darurat baru harus kita siapkan, kemudian tabungan. Nah, pengeluaran ini macam-macam tadi sudah disinggung juga, sama investasi lah yang paling puncak. Nah, jangan sampai kita yang ini kanan. Kita fokus dulu, saya juga misalnya masih awal-awal kerja ya, kepikiran itu pengennya langsung investasi aja, teman-teman. Apalagi zaman sekarang lagi keren tuh di grup tadi. Kalau teman-teman tertarik join di grup investasi dan finance ya, nanti feel free, bisa kita share juga linknya. Kemudian di situ juga ada tadi yang sharing juga tentang kripto, tapi di kripto ada grup sendiri. Nah, itu jangan sampai terjadi ini ya, investasinya hancur, kemudian pengeluarannya terbengkalai, tabungan hilang, dana darurat makin nggak ada. Nah, jadi teman-teman, pilihan di tangan kita, tapi mari kita siapkan dana darurat dulu yang paling ideal ya. Nah, kemudian what next? Nah, ini teman-teman saya mau singgung sedikit juga, tapi mungkin sedikit lebih intens ya, tentang yang tadi disinggung sama Bro Badai mengenai risiko meninggal dunia dan risiko-risiko lainnya. Nah, ini sifatnya edukasi, teman-teman, supaya kita semua aware gitu ya, teman-teman ya. Perlindungan dapat risiko terhadap kehidupan terhadap keuangan. Nah, ini teman-teman, ada risiko cacat badan, ada risiko meninggal terlalu cepat atau hidup terlalu lama. Hidup terlalu lama juga berisiko. Kenapa? Tadi dana pensiun. Kalau misalnya kita nggak nyiapin dengan baik, akan mengakibatkan kita bergantung pada generasi di bawah kita. Ya. Nah, kalau cacat badan itu bisa karena sakit. Betul, teman-teman. Saya beberapa klien saya ada juga yang mohon maaf waktu itu kena resiko yang berhubungan sama otak, menyebabkan memang nggak cacat dalam arti cacat nggak berfungsi badannya, tapi maksudnya
cacat dalam arti dia tidak bisa lagi bekerja juga. Itu kan bisa dibilang stop income ya, tapi masih hidup. Cuman itu bisa dikategorikan sebagai cacat juga. Nah, kecelakaan benar-benar tidak bisa berfungsi. Itu juga resiko kehidupan. Meninggal terlalu cepat. Baik sebab natural, penyakit atau kecelakaan, dan hidup terlalu lama. Tadi itu teman-teman ada memang satu orang tuh yang bilang kalau resiko kesehatan saya pakai dana darurat. It's okay, artinya kalau memang hanya ada dana darurat bisa digunakan. Sekarang ada BPJS bisa digunakan. Cuman ada beberapa klien yang sudah ada pengalaman orang tuanya untuk BPJS. Banyak banget yang cerita. Mungkin yang ada, saya juga orang tua saya pakai BPJS. Waktu di rumah sakit di Jakarta cuma 3 hari maksimum setelah operasi, habis itu harus pulang. Kenapa? Nanti kontrol aja jalan Pak katanya, karena memang banyak yang ngantri. Oke lah, nggak masalah, karena memang orang tua saya kan dari dulu punya askes ya, karena PNS. Nah, cuman untuk kita generasi milenial ini, kalau memang memungkinkan, kita perlu siapin dana darurat berupa asuransi, teman-teman ya, asuransi untuk mengcover resiko-resiko kehidupan ini. Jadi Probadia cerita, apalagi kalau istrinya nggak bekerja, suami yang bekerja, dana pendidikan yang bahkan cuma 1-2 juta sebulan disisihkan, itu bisa nggak akan disisihkan lagi. Karena apa? Karena stop income. Nah, ini perlu atensi. Term life tadi dibilang Probadia, betul. Di asuransi ada banyak produk term life ya, teman-teman ya. Di partner saya juga ada yang asuransi yang term life, bayar 10 tahun, berlaku hanya 20 tahun. Itu cocok untuk teman-teman yang anaknya mungkin baru setahun nih. Saya investasi kan, misalnya saya udah ada nih, saya taruh saham, saya reksadana, tapi kalau risiko jiwa, saya mau protek di mana? Saya bisa protek di term life yang saya bilang. Contohnya di produk kita itu bayar 10 tahun, di tahun berlaku sampai 20 tahun. Jadi pas anak kita kuliah udah siap dananya, tapi risiko tutup usia pun sudah kita cover. Nah, seperti itu contohnya term life, teman-teman ya. Nah, saya ini juga mau sharing ke teman-teman. Ada beberapa klien saya yang dulu awal-awal memang sebelum saya edukasi, saya buka data, yang berpikir, saya kan nggak pernah sakit. Oke, mungkin nggak pernah sakit, tapi mungkin nggak di jalan terjadi resiko. Nah, tadi teman-teman, ini baru banget saya tadi ini sharing juga ya, kisah nyata teman saya, ini satu angkatan juga ya, di TI 2003, itu sharing tentang video yang di tol, ternyata di tol itu karena mungkin ada masalah ini ya, masalah serempet menyerempet, mereka berhenti sebentar di pinggir sih, cuman itu sampai kena tabrak, teman-teman. Jadi ada 3 orang ditabrak di situ. Waduh, itu mungkin dipantau sama CCTV ya. Itu ya kita nggak tahu, udah di pinggir padahal ya, udah di pinggir. Truknya ya mungkin nggak lihat atau nggak sempat ngerem, dia minggir lagi, nggak siap, akhirnya ya itu accident terjadi. Jadi artinya apa? Mungkin kita yakin nih tidak pernah sakit, tapi risiko accident itu perlu diantisipasi. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, ini saya ambil dari statistik dari BPS ya, dari 2011 sampai 2015 yang bisa saya screenshot ini, itu lebih dari 20% teman-teman kejadian kecelakaan yang nyawa meninggal dunia. Ini kita bukan berarti kita kalau ada apa-apa nanti kita pengen maksudnya memikirkan meninggal, enggak, tapi resiko meninggal dunia ini resiko yang sudah pasti terjadi ya. Nah, oleh karena itu perlu diantisipasi, teman-teman. Perlu diantisipasi. Mitigasi resikonya seperti apa, ya kan? Di perencanaan orang-orang ahli sipil pasti ada tuh mitigasi risiko, sudah memperhitungkan faktor-faktor safety factor untuk pembangunan suatu. Tapi kalau terjadi sampai sesuatu yang di luar yang diharapkan, itu seperti apa? Nah, ini teman-teman, kalau orang-orang yang mungkin saya nggak sakit, tapi mungkin nggak terjadi resiko kecelakaan, mungkin. Nah, ini faktanya. Nah, kemudian di sini teman-teman muncul lagi nih contoh orang yang ini bukan contoh, real ya, histori orang yang rawat inap ya teman-teman ya. Nah, itu yang sebelah kiri itu 2017 sampai 2019. Nah, kita lihat ya kelompok umur seperti kita nih, 20 sampai mungkin ada di sini yang hampir 40 ya. Saya kan angkatan 2003 itu 35 sampai 39 lah masih. Nah, ini persentase yang di 4% teman-teman ya. Penduduk Indonesia 2020 ini 2020 kemarin, sensus kemarin memang belum dimasukin dalam BPS ya untuk statistik mengenai risiko kesehatan itu 270 juta teman-teman. Udah makin banyak. Nah, kita ngelihat ini seperti apa ya. Nah, kita lihat juga nih yang di paling bawah sebelah kiri itu pembagian wilayah. Indonesia bagian tengah paling banyak tuh orang-orang yang dirawat inap. Nah, dirawat inap karena suatu penyakit. Persentase yang di sebelah kanan kita lihat tuh di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi kita kan mungkin sebagian besar tinggal di Pulau Jawa ya. Nah, yang dirawat di rumah sakit pemerintah mungkin ini menggunakan BPJS, tapi ini dirawat rumah swasta mungkin menggunakan asuransi kantong. Tapi saya punya case real beberapa waktu lalu, dia
kerja di salah satu bank yang terkenal ya, salah satu bank yang besar, bank multinational company, bank dari luar yang baru mengakuisisi, teman, baru mengakuisisi itu. Tapi karena asuransi kantornya ini, waktu dia mau melakukan one day care itu lama banget. Nah, akhirnya karena dia salah satu klien kami dan punya proteksi tersendiri di kami, akhirnya dia menggunakan proteksi yang kita siapkan. Nah, jadi backup seperti itu penting teman-teman ya. Tapi ini memang perlu saya sampaikan karena kalau tidak ada yang menyampaikan, mungkin teman-teman amit-amit terjadi, wah, udah terlanjur kan, udah terlanjur nasi udah jadi bubur. Nah, kemungkinan kalau mendaftar lagi proteksi kita susah karena saya ada banyak klien yang contoh yang sudah ada masalah jantung, sudah masalah ini mau mendaftar ya kita usahakan kita bantu. Bahkan saya juga kasih tips and triknya karena beberapa kemarin ada kita edukasi untuk jaga kesehatan dulu seperti apa, bahkan kita edukasi sampai makanannya kita juga jadi kali mirip-mirip ahli gizi juga teman-teman walaupun kita penerbangan. Cuman untuk membantu mereka supaya mereka memiliki proteksi yang tepat, tapi di perusahaan asuransi kan harus memiliki kesehatan yang baik juga. Jadi ini teman-teman faktanya ya. Jadi ada kemungkinan rawat inap, ada kemungkinan accident. Nah, oke, saya sedikit lagi ini. Nah, life risk management ya. Kita seperti apa? Mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi ini refresh kembali. Ada orang yang menghindari risiko. Udahlah, saya punya teman ya teman-teman ya, yang di komunitas yang waktu dia pergi ke Medan, dia naik kapal, pulang naik bis, baru nyebrang lagi naik bis. Jadi dia nggak mau naik pesawat, benar-benar menghindari risiko. Dia takut banget. Jadi di komunitas saya umurnya udah sekitar 40-an, dia kerja di salah satu bank BUMN, karena ada tugas seperti itu ya, dia juga lagi persiapan mutasi. Itu dia nggak mau naik pesawat. Jujur serius ada orang. Jadi itu benar-benar menghindari risiko. Tapi risiko di jalan ada juga. Tapi menurut dia risiko itu dia sudah kendalikan. Nomor 3. Jadi dia sekaligus menghindari risiko dia sudah kendalikan karena dia pakai mungkin kapal yang paling mahal gitu ya, bis yang paling bagus gitu. Ada orang yang menerima risiko, sudahlah. Kalau risiko terjadi ya sudah, apa boleh buat gitu ya. Kita berserah. Nah, namun saya suka cerita begini juga. Di banyak tempat, di banyak perusahaan semua pasti menggunakan security, semua juga menggunakan keamanan ya. Untuk apa? Karena tidak ada orang yang menerima risiko, ya biarin aja lah hidup berjalan seperti apa adanya. Nggak ada ya teman-teman. Jadi perlu kita teredukasi, jangan sampai jadi orang yang hanya menerima risiko. Nah, kita mengendalikan risiko itu that's good. Artinya kita orang-orang kayak saya juga nih, misalnya keluarga mau naik pesawat, pesawatnya ini pengalaman ya. Dulu ada salah satu pesawat yang memang cukup murah tapi nyasar teman-teman bagasinya. Waktu itu saya mau menikah, bagasi calon mertua saya nyasar sampai ke Bali. Wah, itu repot banget nih ngurusnya. Untung ada saudara yang bisa bantu ngurus. Nah, itu akhirnya gara-gara pengalaman itu teman-teman, kita nggak pernah lagi pakai maskapai itu. Walaupun kalau terpaksa nggak ada pilihan lain ya sudahlah. Tapi benar-benar kita jagalah gitu. Bahkan sampai di maskapainya kita tanya, ini tolong dijaga benar-benar ya. Maksudnya bagasinya karena ada pengalaman. Sampai kita bisa bilang seperti itu karena udah pengalaman. Nah, untuk yang tadi yang cerita tadi terkait dengan pendidikan yang untuk risiko jiwa, risiko meninggal dunia, kita perlu alihkan risiko. Kenapa? Saya mau ilustrasi ini teman-teman. Alat misalnya nih ada benda-benda tajam yang digunakan untuk memotong ya. Misalnya contoh kita motong rumput menggunakan gunting kuku kan nggak mungkin ya. Artinya bisa nggak bisa, cuman kurang kerjaan. Sama juga kita misalnya menggunting kertas dengan gunting kuku ya lama banget ya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Kalau kita gunakan darurat untuk antisipasi risiko-risiko kehidupan ini, itu rugi banget. Kenapa? Karena nggak ada leverage-nya. Kalau kita mengikuti program asuransi, baik yang syariah maupun dengan yang konvensional, itu ada leverage-nya di situ, teman-teman ya. Jadi kita mesti gunakan itu karena produknya sudah ada. Nah, rugi kalau nggak kita gunakan. Tadi saya juga ada melihat tuh ada terkait asuransi pendidikan. Mungkin Bro Bade udah jawab, apa nanti saya juga akan jawab, nanti saya coba lihat. Nah, life insurance konsepnya ini teman-teman itu untuk edukasi kita bersama. Benar tadi ini menekankan lagi yang Bro Bade sampaikan. Ayah misalnya contoh penyandang nafkah utama memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan. Kalau ayah yang bisa mempunyai biaya kehidupan keluarga, pendidikan juga, kesehatan yang harus meninggal dunia. Kita kan nggak tahu kondisi COVID ini teman-teman. Saya beberapa waktu lalu di komunitas saya juga ada salah satu pengusaha yang belum terlalu tua, masih 50-an, terkena COVID karena memang dia pengusaha harus ya, sudah protokol kesehatan. Padahal istrinya adalah dokter, teman-teman, dokter spesialis di Bintaro juga, itu sudah berusaha juga. Akhirnya
terakhir kita dapat kabar saturasi 60, kita juga ya berdoa ya, semua kita berdoa minta rahmat, minta kesehatan, minta diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata Tuhan berkehendak lain, diizinkan untuk dia kembali. Nah itu dia teman-teman. Memang dia sudah punya beberapa asuransi, namun ada dia asuransi pendidikan, tapi sifatnya hanya meneruskan. Nah teman-teman, itu bisa digunakan memang. Jadi sifatnya itu meneruskan investasi si anak kalau terjadi risiko meninggal dunia. Namun perlu juga kita ada dana yang di awal. Kalau terjadi risiko meninggal dunia, kita perlu dana besar di awal. Itu juga konsep asuransi pendidikan. Nanti teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut ya. Nah, life insurance. Nah, lalu ketika ayahnya meninggal dunia tidak ada income, tapi itu harus berjalan. Dengan asuransi jiwa, uang tersebutlah yang bisa untuk menopang. Berapa lama dia hidup? Nah, teman-teman mungkin udah pernah konsultasi atau saya akan refresh kembali. Jadi kebutuhan asuransi jiwa itu sebenarnya lebih ke proteksi income atau proteksi biaya hidup atau bahkan bisa proteksi potensi income teman-teman sampai usia 55. Nah seperti itu teman-teman. Saya mau sharing salah satu klaim terbesar yang dari klien partner kita di perusahaan asuransi itu yang meninggal karena COVID ada cuma 30 miliar. Jadi saya kan gede gitu bukan karena maksudnya biar istrinya mewah-mewah, enggak. Karena dia pengusaha, dia punya jaminan aset yang cukup besar untuk pinjaman perputarannya sekitar 30 miliar kurang lebih waktu itu, dia menyiapkan asuransi jiwa 30 miliar. Supaya apa? Terjadi resiko tutup usia. Nah, kemarin ya memang tahun lalu tuh, masih awal pandemi kena COVID, meninggal dunia, cair asuransi jiwanya itu kan bisa untuk menebus aset-aset yang sudah ditaruh di bank. Nah, itu as simple as that sebenarnya. Jadi mengurangi dampak kerugian aset. Kalaupun misalnya ternyata hutangnya lebih besar, paling enggak 100% kita harus cari ya. Jadi itu teman-teman. Jadi dampaknya sangat bagus sekali kalau kita mempersiapkan tadi asuransi jiwa, bisa hubungannya di pendidikan, bisa hubungannya tadi ke biaya hidup sehari-hari, bisa juga hubungannya ke melindungi aset kita, aset tabungan terutama ya. Kemudian, nah prinsipnya life insurance itu premi asuransi kita transfer risiko ke perusahaan asuransi. Nah perusahaan asuransi membayarkan uang pertanggungan. Jadi asuransi berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang ya. Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dan menerima suatu pembayaran disebut kontribusi. Jadi premi yang mungkin hanya sekian persen, tapi kita mendapatkan penggantian. Intinya inilah asuransi itu teman-teman. Oke, lalu, nah saya singgung sedikit asuransi syariah, walaupun saya bukan muslim, tapi saya juga mempelajari tentang asuransi syariah. Ini konsepnya adalah bukan risk transfer ya, tapi risk sharing. Jadi usaha tolong menolong. Dananya itu bukan dana milik perusahaan asuransi, tapi milik bersama. Jadi kita secara tidak langsung kita tidak kenal, tapi kita berbuat hal yang baik ya untuk orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam arti risiko kehidupan. Nah, uang kita itu pun digunakan untuk membantu mereka. Jadi ini adalah usaha untuk saling tolong menolong di antara sejumlah orang pihak untuk melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru. Nah, teman-teman yang muslim pasti paham nih dana tabaru yang memberikan pola pengembalian. Ada juga beberapa asuransi syariah yang produk tradisional yang saya bilang tadi. Jika tidak terjadi risiko itu bisa kembali, tapi akadnya sesuai dengan syariah. Ini fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 ya teman-teman, ini sudah di resmi lah secara Dewan Syariah Nasional. Oke, nah filosofi syariah life insurance ini yang saya juga pelajari teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu juga ini ya. Cuman ini untuk mengingatkan kita kembali, mempop up di pikiran kita kembali, jaga muda ya kan, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi ini kemungkinan bisa terjadi, tapi mari kita bijak mengantisipasi resiko ini ya kan. Nah kalau resiko itu kemungkinan bisa terjadi, nah kita perlu concern. Nah tapi bagaimana prioritas-prioritasnya itu ada bisa sesi selanjutnya. Bagaimana kita memitigasi risiko, mana yang menjadi prioritas utama. Nah saya juga punya klien yang saya selalu review minimum setahun sekali, rata-rata mungkin 6 bulan sekali. Untuk apa? Melihat nih kondisi keuangannya itu, kalau misalnya masih cukup proteksinya, saya bisa kasihkan satu analisa asuransi yang udah kalau kamu nanti ditelepon perusahaan asuransi, tolak aja. Kenapa? Kalau kadang-kadang gak enak ya nolak, ada orang-orang mungkin gak enak juga. Jangan sampai Anda over insured. Jadi di asuransi itu ada over insured. Jadi terlalu banyak asuransi, tapi kita tahu dari mana kalau kita nggak punya satu ringkasan yang bisa kita baca, oh saya punya ini. Oke, ini untuk berapa biaya hidup, ini untuk kesehatan, dari kantor berapa, saya backupnya berapa. Nah itu teman-teman. Jadi kita punya data gitu. Jangan kayaknya
ada deh, tapi malah nggak ada. Tapi ya udahlah, nggak enak kita orang ambil semua, tapi ternyata over insure jangan juga kan, kita lebih bagus diinvestasikan dananya. Gitu teman-teman ya. Nah ini saya akan tutup dengan quote, you don't buy life insurance because you're going to die, but because those you love are going to live. Jadi kita tidak hanya men-take care keluarga kita selama kita hidup, tapi selama mereka hidup. Nah, saya juga ikut bergabung di Life Happens, ini non-profit organization. Oke, itu saja sharing dari saya teman-teman. Thank you. Saya stop share dulu. Saya kembalikan ke Bro Jeb. Oke, luar biasa teman-teman, ini sharing dari Mas Bade juga Mas Samuel. Tadi sudah banyak pertanyaan sudah dijawab. Mungkin ini karena waktu sudah sore. Ini ada yang untuk Mas Samuel, mumpung masih hangat banget ya. Pertanyaan dari Mas Iksan. Adakah tips memilih asuransi jiwa, uang premi, yang unit link itu? Dan buat yang belum menikah nih, seperti apa gitu? Oke, mengenai yang unit link ya. Yes, betul. Oke. Jadi gini teman-teman, unit link ini mungkin sekarang lagi hangat ya. Saya ada beberapa klien juga yang punya unit link sampai nanyain itu gimana, banyak yang demo segala macam. Cuman rata-rata kalau teman-teman yang kita yang melek instrumen keuangan, jadi saya jelaskannya gini, kayak unit link ini sebenarnya ada ya teman saya, klien saya juga yang unit linknya itu bahkan bisa berfungsi sebagai dana darurat teman-teman. Dana daruratnya sebenarnya udah disiapin nih, tapi ternyata nggak cukup karena pandemi. Jadi nilai tunai di unit link itu dia gunakan untuk menambah dana daruratnya karena kondisi yang lagi nggak stabil. Nah, kemudian sebenarnya unit link itu juga fungsi utamanya bukan itu, tapi boleh untuk apa aja sebenarnya? Untuk dana darurat, menambahin atau untuk nanti menambahin uang sekolah anak dan selain sebagainya. Tapi fungsi utama nilai tunai di unit link adalah untuk membackup si polis asuransi tersebut. Kayak tahun lalu banyak beberapa klien kami yang lagi nggak bisa bayar. Bisa nggak cuti premi? Bisa. Cuti premi artinya menggunakan nilai tunai untuk membayar si proteksinya. Apa baiknya? Baiknya adalah kita cash flow kita jadi bisa kita kurangin dulu, kita prioritas yang benar-benar sangat priority. Asuransi tak prioritas, tapi prioritas dalam arti kita tetap aktifkan. Nah, cuman bayarnya pakai nilai tunai. Gitu. Bro Jeb. Siap. Terus apalagi tadi yang baru menikah? Ya tadi ya, sambungannya itu asuransi, kalau buat yang asuransi jiwa perlu nggak ya buat yang belum menikah? Oke, kalau asuransi jiwa belum menikah, saya share ya teman-teman. Ini kisah nyata dan memang termasuk saudara saya, tapi masih saudara jauh di Belitung. Dia masih single. Dia ternyata adalah anak paling sulung ya. Kemudian dia bantu keluarganya. Dia ada bantu adik-adiknya untuk memang sih nggak dia 100% bantu biaya sekolah, tapi dia minimum biaya bulanan dia bantu. Nah, dia buka asuransi kesehatan di kita. Tapi asuransi jiwanya kecil, teman-teman. Nggak sampai 100 juta. Waktu kita pencairan, memang waktu itu terjadi risiko yang mohon maaf. Tabrakan di jalan. Kemudian udah berusaha secara medis, tapi akhirnya meninggal dunia. Kita bantu pencairan, klaim, kita urus. Nah, waktu cair cuma sekian, keluarganya sempat nanya. Keluarganya nggak marah, cuma nanya, kenapa cuma segini ya? Kita jelaskan, memang waktu itu adik ini buka polis lebih fokus ke kesehatan. Asuransi jiwanya ya seadanya aja lah. Oh, akhirnya mereka paham. Tapi dari situ saya melihat, teman, penting juga kalau kita punya support ke keluarga. Tapi walaupun kita nggak support keluarga, penting juga, teman. Ya amit-amit nih kalau terjadi sampai resiko. Minimum biaya akhir itu kan pasti harus ditanggung keluarga, teman-teman ya. Jadi saya ada klien saya ratusan teman-teman, tapi yang mohon maaf ya untuk usia masih sedikit, nggak sampai cuma 0, berapa persen teman-teman. Jadi panjang umur semua, sehat-sehat. Puji syukur, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman. Jadi penting juga asuransi jiwa walaupun masih single untuk mengantisipasi di akhir minimum. Tapi kalau ada juga kita membantu support keluarga, nah minimum dihitung. Kira-kira amit-amit terjadi resiko, saya mau yang saya support ini bisa berapa lama lagi. Nah, jadi itu hint-nya. Itu bro. Saya tadi soalnya sambil share screen nggak bisa ngelihat chat. Siap. Aman. Thank you banyak jawabannya. Baik Mas Samuel, ini kalau grup yang 108 yang finance ada itu? Ada link join-nya? Tadi ada yang nanya. Ya, oke, sebentar ya. Boleh di-share di chat. Di copy paste dulu ya, di link ya. Oke. Siap. Linknya teman-teman. Wah, ini kayak pertanyaan buat Mas Badai nih. Kalau kita ada deposito, saya misalkan nyimpan deposito terus meninggal, apakah bisa dicairkan? Wah, deposito meninggal ya. Itu kan deposito biasanya atas nama yang pemilik rekening ya.
yang pasti harus dilengkapi nih. Kalau memang diurus ke bank, harusnya sih bisa-bisa saja tuh. Cuman akan ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapin seperti surat kematian, kalau memang dia ahli warisnya menunjukkan suratnya memang dia ahli waris, dan lain sebagainya ya. Jadi itu harus ada yang ngurus lah ya, yang ngurus. Saya sih kurang hafal detail juga dokumen apa aja yang harus disertakan ya oleh ahli waris atau oleh rekan-rekan yang akan ngurusnya. Cuman yang basicnya pasti itulah, surat kematian tuh pasti harus ada, kemudian keterangan ahli waris, siapa dia gitu ya, supaya nanti yang mencairkan itu memang yang berhak ya. Thank you buat jawaban-jawabannya Mas Badai, Mas Samuel. Ini mungkin karena sudah semakin sore ada closing statement dari Mas Badai dulu mungkin, terus Mas Samuel. Oke, dari saya sih tadi sempat disinggung gitu ya bahwa yang namanya pengelolaan keuangan itu ada beberapa mitos ya. Ya, salah satunya mitosnya pengelolaan keuangan itu dianggap bisa membuat kita menjadi kaya. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Jadi pengelolaan keuangan tidak serta-merta membuat kita menjadi kaya gitu. Tapi kita bisa mengatur dengan baik dan bisa mencapai tujuan keuangan yang kita targetkan. Kemudian pengelolaan keuangan itu juga ada mitos yang lain bahwa pengelolaan keuangan hanya untuk orang kaya. Ya, sebetulnya mindset kayanya itu yang harus kita miliki ketika kita belum sekaya itu gitu ya. Jadi bukan dimulai kita kaya dulu baru kita kelola, tapi kita mulai kelola sejak saat ini sebelum kita benar-benar menjadi kaya versi kita sendiri atau versi masyarakat, dan kita akan mencapai kekayaan yang tersebut. Ya, jadi mungkin closing statement saya itu aja. Kita hari ini sudah sharing mengenai dana pendidikan dan dana darurat. Sebagian kecil dari pengelolaan keuangan, tapi kita harus tetap terus belajar dan kita harus tetap terus mencoba supaya Indonesia di 2045 ya visinya ya, Indonesia emas, punya take home pay yang lebih besar dari sekarang, GDP-nya naik, tapi tidak berhenti di situ, kita menjadi masyarakat yang terliterasi secara keuangan sehingga bisa sejahtera. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Jeff. Thank you Mas Badai, closingnya. Coba terakhir Mas Samuel. Oke, sebentar. Oke, sedikit tadi ada yang mungkin bertanya mengenai tips untuk memilih asuransi. Memang tipsnya adalah memang teman-teman itu memang produk asuransi ini banyak ya teman-teman ya. Ada yang whole life, ada tradisional, ada endowment itu tradisional ya, ada yang unit link juga investment. Tapi teman-teman perlu diskusi dulu dengan konsultan asuransinya. Ya bisa nanti tadi yang Bro yang nanya di grup Bro Isan ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi kita tentang tips-tipsnya seperti apa, karena itu perlu diskusi, karena kita sifatnya adalah mindset asuransi ini sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sesuai dengan keinginan kita ingin seperti apa nanti kalau terjadi risiko, bukan hanya saya butuh seperti ini tapi inginnya seperti apa. Nah kan inginnya memberikan asuransi jiwa nilainya seberapa ke keluarga, nah atau ingin di cover seperti apa. Jadi itu. Nah, kalau tadi juga ada yang nanya sesi buka-bukaan asuransi jiwa, itu bagus juga teman-teman ya, itu bisa sesi tersendiri untuk kita bahas tuntasnya mengenai asuransi ini seperti apa. Jadi nanti kita undang juga praktisi-praktisi yang lain untuk sama-sama kita bahas lebih banyak. Nah, closing statement dari saya gini teman-teman. Jadi dari sisi dana darurat kita perlu sadar bahwa dari kondisi pandemi gini ternyata dana darurat itu sangat penting ya. Jadi kita perlu naikkan dana darurat itu menjadi 12 bulan lah. Seperti itu teman-teman. Jadi kemudian dari sisi proteksi asuransi kita rekomendasi saya, closing statement saya bahwa asuransi ini tidak ada yang pengen itu terjadi, tapi saat risiko itu terjadi, semua klien saya pasti bertanya sama saya, asuransinya gimana? Rata-rata juga ada juga beberapa yang bisa sudah terjadi risiko. Jadi mari kita bijak berasuransi, bijak melakukan perencanaan keuangan. Kalau teman-teman sudah punya basic pengetahuannya, dikonsultasikan di konsultan asuransi, konsultan perencanaan keuangan seperti Bro Badai dan saya juga akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi existing teman-teman. Jadi kita tidak akan menyesatkan lah, karena seperti Bro Badai tadi bilang, kita mau menyiapkan generasi kita ini, komunitas kita ini untuk siap di generasi emas. Jadi itu yang saya sampaikan, closing dari saya bahwa
untuk asuransi ini teman-teman, asuransi jiwa itu hal yang pasti terjadi, ya pasti terjadi. Jadi kita tidak hanya men-take care keluarga kita selama kita hidup, tapi kita men-take care keluarga kita selama mereka hidup. Jadi itu saja dari saya, Project. Sukses untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, sehat-sehat terus. Oke, stay safe ya guys semuanya, stay healthy. Terima kasih banyak semua buat sharing-sharing hari ini. Nanti yang masih penasaran masih bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut di di grup Zoom yang tadi sudah di-share Ya, link join-nya di betul. WAG. Sudah saya share di Zoom. grup, boleh nanti di mungkin tadi yang belum sempat terjawab, sorry teman waktunya terbatas, Ya. bisa posting di situ ya Project ya. Nggak apa-apa, ini silakan masuk tuh ada link join chatnya. Makasih banyak semua teman-teman sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Makasih banyak Mas Badai, Mas Samuel juga semua sudah nanya. Ya Yes. demikian sore ini makin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.